Bab 3701, Huang Xiaolong dalam bahaya. 5 Raja Monster berkumpul dan berdiri di belakang Raja Naga, Dewa Kematian, dan Zhu Chen. Raja Tentakel Darah mencibir, bahkan tanpa Raja Iblis Hantu, kami cukup kuat untuk melawanmu. Kidarah di sekujur tubuhnya membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi lautan. Ia dihentikan oleh tekanan tak berbentuk sebelum dapat menelan Raja Kilin Emas. Sambil tersenyum, Raja Kilin Emas melambaikan tangannya. Ia menghancurkan lautan darah, menyebabkan Raja Tentakel Darah mundur sedikit. Wajah keempat Raja Monster lainnya berubah sedikit. Raja Kilin Emas mengejek, kau ingin melawanku. Dengan kalian pecundang. Jika Raja Iblis Hantu datang, nyawanya mungkin terancam. Namun, tidak ada yang perlu ditakutkannya sekarang. Tentu saja, dia tidak peduli dengan penguasa naga dan yang lainnya. Zhu Chen menghancurkan simbol transmisinya secara diam-diam, tetapi hal itu masih diperhatikan oleh Raja Kilin Emas. Sambil menyeringai, dia melanjutkan, jangan pernah berpikir untuk memanggil Huang Xiaolong kembali ke sini untuk membantumu. Dia berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada kalian. Dia tidak akan berhasil kembali. Wajah mereka berubah seketika. Apakah kau sengaja menarik Tuan Huang Xiaolong ke jurang iblis? Wajah penguasa naga menjadi muram. Sepertinya kau tidak bodoh. Benar juga, kami menangkap Mokun untuk memancingnya. Kami akan menghadapinya dengan kekuatan Devil Abyss. Hati semua orang di kota itu hancur. Iblis ganas dan hantu hijau menghilang, dan Huang Xiaolong adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi ruang tak dikenal. Jika sesuatu terjadi padanya, ruang tak dikenal akan dilanda kekacauan. Tidak perlu khawatir, Huang Xiaolong akan mengikutimu di akhirat. Raja Kilin Emas tertawa terbahak-bahak. Ras pertama alam semesta tidak berencana untuk menghadapi ruang tak dikenal secepat itu. Namun, kemunculan Huang Xiaolong menghancurkan rencana mereka. Mereka merasakan bahaya yang datang dari anak itu, dan mereka memutuskan untuk menyingkirkannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Bagaimanapun, rencana mereka untuk menghancurkan 13 alam semesta untuk kedua kalinya diancam oleh Huang Xiaolong. Ketika mereka berdelapan masih terpaku, Raja Kilin Emas bergerak. Ia muncul di hadapan mereka dalam sekejap sambil mengepalkan tinjunya. Tinju emas muncul di langit dan menghantam ke bawah. Jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Sebelumnya, dia menyembunyikan sebagian kekuatannya. Sekarang karena tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkannya, dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Penguasa naga, Dewa Kematian, Zhu Chen, dan 5 Raja Monster tidak berani menahan diri. Mereka memaksakan diri hingga batas maksimal untuk mempertahankan diri. Karena tak seorang pun di antara mereka yang memiliki harta karun alam semesta, kemampuan tempur mereka sedikit terpengaruh. Sekali lagi, mereka terlempar. Para ahli di kota itu tidak dapat menahan rasa panik ketika mereka melihat ahli terkuat mereka dipukul mundur. Meski begitu, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk membantu mereka. Bagaimanapun, gelombang kejut pertempuran itu sudah lebih dari cukup untuk melukai seseorang seperti Moren. Yang mulia, haruskah kita mencoba menghubungi leluhur tua itu? Salah satu perwira di Kekaisaran Surgawi berbisik. Moren menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku sudah mencobanya beberapa saat yang lalu. Aku tidak bisa menghubunginya. Apakah menurutmu Tuan Huang Xiaolong sudah? Moren tetap diam. Karena Raja Kilin Emas telah berbicara, tidak ada satupun dari mereka yang yakin bahwa Huang Xiaolong akan dapat mundur tanpa cedera. Ketika itu terjadi, Huang Xiaolong terbang santai melewati Devil Abyss. Dengan jantungnya yang sedikit bergetar, tubuhnya berkelebat, dan dia menghindari serangan yang datang entah dari mana. Cahaya pedang yang menghantam tempat dia berdiri sebelumnya mengubah seluruh area menjadi ruang kekacauan. Cahaya pedang itu tidak berbentuk dan Huang Xiaolong tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menghindar. Sebuah seringai datang dari kehampaan. Siapa yang mengira kalau kamu akan begitu sulit dihadapi? Kekosongan itu tampaknya datang dari Raja Simbal Emas. Begitu suaranya jatuh, sosoknya muncul dari dalam kehampaan. Dia bukan satu-satunya. Ada anak muda lain di sampingnya yang memegang pedang hitam legam. Ada senyum sinis di wajahnya. Melihat pemuda di samping Raja Simbal Emas, Huang Xiaolong merasa hatinya tenggelam. Raja Pemakan Surga. Dari ke-13 raja, Raja Simbal Emas menduduki peringkat ke-6, Raja Kilin Emas menduduki peringkat ke-5, dan Raja Pemakan Surga menduduki peringkat lebih tinggi lagi. Dia adalah raja terkuat keempat. Dia adalah monster yang kemampuan bertarungnya mendekati angka 29 miliar. Terlebih lagi, dao pedangnya jauh lebih kuat dari Jian Wushuang. Raja Pemakan Surga memandang Huang Xiaolong dan terkekeh. Anak muda, tidak perlu takut. Aku selalu menjadi pria yang sangat baik. Selama kau menyerahkan harta semesta milikmu, aku akan mengizinkanmu mengajukan permintaan. Aku akan memenuhi apapun yang kau inginkan selama itu masih dalam kekuasaanku. Baiklah, aku akan menyerahkannya. Permintaanku padamu adalah bunuh diri. Huang Xiaolong mencibir. Wajah kedua raja itu berubah muram. Bocah, kau pikir kau sedang bicara dengan siapa? Huang Xiaolong mendengus sebagai jawaban. Namun, Raja Pemakan Surga segera memperlihatkan senyum lainnya. Baiklah, kau akan tahu apa yang terjadi saat kau mencoba menggangguku. Pedang hitam di tangannya menghilang saat dia berbicara. 2 pedang hitam muncul di belakangnya, dan segera terbagi menjadi 4. Dalam sekejap, beberapa miliar pedang melayang di belakangnya. Huang Xiaolong memanggil pohon Dewa Naga Bintang dan Naga Bintang Mini muncul di langit. Mereka membentuk dunia Naga Bintang dengan dia sebagai intinya. Pedang hitam di belakang Raja Pemakan Surga melesat ke arah Huang Xiaolong dalam sekejap saat menghantam dunia Naga Bintang. Ledakan. Dunia Naga Bintang yang berdiri kuat menahan serangan itu mulai bergetar, tetapi sebuah lubang segera muncul di permukaannya.
Bab 3702, berjuang demi hidupnya. Bab 3702 berjuang demi hidupnya. Saat lubang itu muncul, rentetan pedang melesat ke arah Huang Xiaolong. Dalam sekejap mata, seluruh dunia dipenuhi dengan pedang hitam. Huang Xiaolong menarik napas dingin. Belum pernah ada seorang pun yang mampu melubangi pertahanan pohon Dewa Naga Bintang sebelumnya. Jelaslah bahwa kekuatan pihak lain jauh melebihi kekuatan Huang Xiaolong. Sebuah dengusan keluar dari bibir Raja Pemakan Surga ketika dia melihat ekspresi di wajah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan karena pohon Dewa Naga Bintang milikmu? Kamu terlalu naif. Pohon Dewa Naga Bintang mungkin kuat, tapi kamu terlalu lemah. Kultivasimu masih jauh dari kata mampu untuk melawanku. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, pedang hitam di langit terbang menuju Huang Xiaolong. Api menutupi tubuhnya saat ekspresi Huang Xiaolong tenggelam. 4 api asal semesta muncul saat binatang suci menghalangi pedang hitam yang melesat ke arah kepalanya. Huang Xiaolong tidak berhenti di situ. Dia menginjak roda api yin yang dan bergegas menuju Raja Pemakan Surga dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun dia belum mencapai puncak tahap penyelesaian agung, kecepatannya sangat mengerikan. Dengan bantuan roda api yin yang, dia tiba dalam sekejap. 3 dewa tombak dan pedang pembalikan menyerang dada Raja Pemakan Surga. Tepat sebelum mereka bisa menyentuh pria itu, dia melambaikan tangannya dan pedang emas muncul untuk menghentikan senjatanya. Dentang, ledakan dahsyat memenuhi jurang iblis. Huang Xiaolong tidak hanya gagal menerobos tirai pedang hitam, tetapi dia juga dipaksa mundur. Raja Pemakan Surga menjentikkan jarinya sekali dan hujan pedang hitam terus berlanjut. Huang Xiaolong menghindar ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangan mematikan itu. Bahkan dengan Golden Sun Circlets, Star Dragon Divine Tree, Yin Yang Flame Wells, Three Gods Halberd, Reversal Sword, dan 4 Universe Origin Vires, dia masih terkena satu helai pedang ki. Darah menyembur dari lukanya. Tentu saja, sembuh dalam sekejap. Raja Pemakan Surga mencibir, pohon Dewa Naga Bintang benar-benar pantas disebut sebagai harta karun alam semesta peringkat kedua. Kemampuan regenerasinya sangat kuat. Pedang ki yang dipanggilnya bukanlah pedang ki biasa. Lukanya akan terus membusuk jika terkena pedang ki. Meskipun demikian, bintang naga ki memungkinkan Huang Xiaolong pulih sepenuhnya. Orang dapat dengan mudah melihat betapa mengerikannya bintang naga ki itu. Huang Xiaolong, siapa yang mengira kau akan mengambil semua senjata mereka, dengan pedang kematian yang kau sembunyikan, kau seharusnya memiliki 7 harta karun alam semesta, kan? Raja Simbal Emas tertawa terbahak-bahak. Raja Pemakan Surga melanjutkan, baiklah. Kita tidak perlu mencarinya satu per satu. Huang Xiaolong, serahkan mereka. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, itu tidak berguna. Aku meletakkan formasi pedang pengumpul bintang di sekitar setengah jurang iblis. Kau tidak akan bisa melarikan diri kecuali kau mengalahkanku. Apa kau benar-benar berpikir itu akan terjadi? Ekspresi puas terlihat di wajah Raja Pemakan Surga. Huang Xiaolong mengerutkan kening sebagai jawaban. Selama pertukaran tadi, Huang Xiaolong menemukan bahwa kekuatan Raja Pemakan Surga telah jauh melampaui harapannya. Bahkan dengan semua harta yang dimilikinya, dia tidak dapat menjembatani kesenjangan antara kekuatan mereka. Kekuatan tempur Raja Pemakan Surga mendekati angka 29 miliar. Sebagai dewa alam semesta setengah langkah, kultivasi Raja Pemakan Surga jauh lebih tinggi daripada Huang Xiaolong. Energi kosmos agungnya belum menembus angka 27 miliar dan dia hanya berada pada tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Selain Raja Pemakan Surga, Raja Simbal Emas sedang menjadi bajingan menyebalkan yang menunggu di samping. Bahkan orang aneh berjubah emas yang menyebalkan itu pun menjadi ancaman baginya. Apakah dia benar-benar harus mengungkap perahu semesta? Saat dia menggunakannya, Raja Black Nether mungkin akan memburunya secara pribadi. Bahkan dengan perahu semesta, Huang Xiaolong takut dia tidak akan mampu bertahan melawan Raja Black Nether. Dia mungkin bisa mendapatkan bantuan dari iblis ganas, tetapi itu tidak akan cukup. Raja Pemakan Surga mencibir ketika melihat ekspresi wajah Huang Xiaolong. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa rasanya putus asa. Cahaya hitam berputar di sekujur tubuhnya setelah dia berbicara. Setiap kali cahaya itu melebar sedikit, seluruh dunia di sekitar mereka akan berubah sedikit lebih gelap. Kegelapan di sekeliling tubuhnya tumbuh memenuhi ruang di dalam Devil Abyss. Ekspresi Huang Xiaolong sedikit berubah. Dia tahu bahwa itulah kemampuan melahap Raja Pemakan Surga. Wujud aslinya adalah binatang pemakan surga yang lahir saat terciptanya 13 alam semesta. Dia adalah satu-satunya makhluk dari rasnya. Dia memiliki kemampuan untuk melahap seluruh tanah iblis sendirian. Begitu mengerikan kemampuannya. Roda api yin yang milik Huang Xiaolong bergerak sekali lagi saat ia menyerang Raja Pemakan Surga. Senjata-senjata melesat ke arah pria itu saat pedang kematian tampak menusuk matanya. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Sebelum dia bisa tiba 100 kaki jauhnya dari Raja Pemakan Surga, dia terlempar. Energi hitam tak berbentuk di sekitar Raja Pemakan Surga menghentikan siapapun untuk mendekat. Saat cahaya gelap yang memenuhi Devil Abyss berkumpul, mereka dengan cepat mencoba menelan Huang Xiaolong. Dia hanya bisa mundur dengan tergesa-gesa. Satu-satunya cara seseorang dapat menahan kekuatan melahap adalah jika mereka lebih kuat dari Raja Pemakan Surga. Jika tidak, bahkan tulang-tulang mereka tidak akan tersisa. Ketika dia mundur, cahaya hitam itu melesat mengejarnya. Cahaya itu bergerak secepat Huang Xiaolong, dan dia akhirnya tiba di tepi formasi pedang pengumpul bintang. Kekuatan formasi itu menghentikan Huang Xiaolong untuk melangkah lebih jauh. Melihat cahaya hitam mendekat, Huang Xiaolong hendak memanggil perahu semesta. Beruntung baginya, sebuah lengan raksasa merobek formasi dan menghantam lautan kegelapan.
Bab 3703, cukup cepat. Bab 3703, cukup cepat. Lengan raksasa itu merobek cahaya gelap seolah tak ada apa-apanya. Ia melanjutkan perjalanannya menuju Raja Pemakan Surga dan Raja Simbal Emas. Sebelum mereka bisa bereaksi, benda itu tiba tepat di atas kepala mereka. Ketika kedua raja itu merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari lengan itu, ekspresi mereka berubah. Mereka tampaknya teringat pada orang yang sama saat mereka berteriak serempak, iblis ganas. Meskipun mereka terkejut, Raja Pemakan Surga segera bertindak. Pedang hitam yang memenuhi area itu berkumpul bersama dan memancarkan kekuatan 2 kali lebih banyak dibandingkan saat dia menyerang Huang Xiaolong. Raja Simbal Emas pun tak tinggal diam. Ia memanggil simbal emasnya dan melemparkannya ke arah celah di angkasa. Ledakan, robeknya ruang yang berasal dari kekuatan lengan itu menghantam sungai pedang hitam dan mencabik-cabiknya. Itu seperti gelembung yang meletus di udara di atas mereka. Simbal emas yang datang pun terlontar. Karena pertahanan mereka tidak berguna, mereka hanya bisa mencoba lagi sebelum lengan itu tiba. Dengan kekuatan mereka yang menggetarkan surga, seluruh Devil Abyss bergetar ketika mereka melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ledakan, setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya menghentikan lengan yang menghantam mereka. Meski begitu, mereka terpaksa mundur beberapa langkah. Terutama bagi Raja Simbal Emas. Ia hampir jatuh, dan ia dipaksa ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Raja Pemakan Surga bernasib sedikit lebih baik. Lengannya mati rasa sepenuhnya pada akhirnya. Ayo pergi. Raja Pemakan Surga tidak ragu-ragu. Dia menerjang langit dengan Raja Simbal Emas dan meninggalkan batas-batas formasi pedang pengumpul bintang. Saat dia melakukannya, formasi pelindung berubah menjadi lapisan-lapisan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melindungi mereka dari serangan lebih lanjut. Melihat mereka berdua pergi, suara dengusan dingin menggema di udara. Telapak tangan raksasa muncul sekali lagi untuk menghentikan mereka pergi. Beban sejuta gunung menghantam mereka. Bahkan dengan formasi untuk melindungi mereka, mereka dapat merasakan kekuatan penghancur alam semesta datang ke arah mereka. Meraung dengan sekuat tenaga, lapisan cahaya hitam mengelilingi Raja Pemakan Surga. Kain emas yang digunakan Raja Simbal Emas untuk melawan Huang Xiaolong muncul sekali lagi dan mengubah area di sekitarnya menjadi lautan emas. Saat gelombang yang tingginya ribuan mil naik, mereka menyerang telapak tangan raksasa itu. Ledakan, serangan mereka menghantam telapak tangan raksasa saat sinar cahaya memenuhi jurang. Telapak tangan raksasa itu menghancurkan cahaya gelap dan lautan keemasan dalam sekejap. Kedua raja itu terpental sambil batuk seteguk darah. Ekspresi ketakutan tampak di wajah mereka. Baru beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Bagaimana iblis ganas bisa menjadi begitu kuat? Mereka saling memandang sebelum mengambil jimat. Mereka tidak ragu untuk menghancurkannya dan cahaya aneh mengelilingi mereka sebelum ada yang bisa bereaksi. Mereka menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Mereka meninggalkan ruang tak dikenal menggunakan semacam metode khusus. Mereka cukup cepat dalam hal melarikan diri. Seorang pria parubaya muncul di Devil Abyss. Ada aura keanggunan di sekelilingnya dan matanya bersinar seperti bintang. Alisnya tajam seperti pedang tetapi warnanya benar-benar putih. Huang Xiaolong membelalakan matanya karena terkejut. Apakah dia ahli terkuat di ruang tak dikenal, iblis ganas? Huang Xiaolong terbang ke arahnya dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Terima kasih banyak kepada rekan kultivator karena telah menyelamatkan hidupku. Iblis ganas itu terkekeh geli dan menatap Huang Xiaolong dengan tatapan tajam, bahkan jika aku tidak melakukan apapun, kau akan bisa lolos dari formasinya. Huang Xiaolong sedikit terkejut, tetapi dia tertawa menanggapi. Meski begitu, tidak akan mudah bagiku untuk meninggalkan Devil Abyss. Aku harus berterima kasih padamu apapun yang terjadi. Iblis ganas itu tidak lagi melanjutkan topik pembicaraan. Dia melihat ke arah mereka melarikan diri dan mendesah, sepertinya Raja Neter Hitam akan segera pulih sepenuhnya. Raja Neter Hitam terluka. Huang Xiaolong tersentak. Raja Neter Hitam adalah ahli terkuat di antara 13 raja ras pertama alam semesta. Siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menyakitinya? Mungkin bahkan iblis ganas pun tidak dapat melukai laki-laki itu. Ketika Raja Neter Hitam memanen kehidupan 13 alam semesta di masa lalu dalam upaya untuk menerobos ke alam dewa semesta, ia gagal dan menderita serangan balik yang serius dari alam semesta. Ia telah mengasingkan diri selama ini untuk mengobati luka-lukanya. Itulah alasan dibalik ketidakpedulian ras pertama semesta terhadap kehadiran kita. Jadi begitulah yang terjadi. Sekarang setelah Raja Neter Hitam hampir pulih sepenuhnya, ras pertama semesta berencana untuk berurusan dengan ruang tak dikenal untuk mencegah faktor tak dikenal mengganggu rencana induk mereka. Kemunculan Raja Pemakan Surga dan Raja Simbal Emas adalah tanda terbesarnya. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Si iblis ganas mendesah. Kekhawatirannya tampak jelas. Saat Raja Black Nether pulih, orang berikutnya yang muncul di ruang tak dikenal untuk mengurus semuanya mungkin adalah pria itu sendiri. Kalau dia benar-benar datang, iblis ganas pun tidak akan mampu menghentikannya. Ruang angkasa tak dikenal akan runtuh dalam sekejap. Karena Raja Nether Hitam ingin mencoba menerobos lagi, kelompok orang pertama yang akan dibantainya adalah anggota ruang tak dikenal. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya yang selamat dari kehancuran sebelumnya. Hati Huang Xiaolong hancur. Bagaimana dengan Mo Kun? Huang Xiaolong berbicara setelah beberapa saat. Dia baik-baik saja. Sang iblis ganas bergumam, ayo kita kembali. Meninggalkan Devil Abyss, mereka berangkat menuju kota. Begitu mereka kembali, Huang Xiaolong mengetahui invasi makhluk-makhluk jahat itu. Raja Kilin Emas juga telah pergi, tetapi 8 ahli itu menderita cukup banyak luka. Kemunculan hantu hijau menyelamatkan mereka semua.
Kami bertarung 1 lawan 1 dengan Raja Kilin Emas setelah Dewa Hantu muncul, tetapi dia tiba-tiba pergi, lapor penguasa naga. Huang Xiaolong tahu persis alasannya. Dia mungkin menerima berita bahwa iblis ganas telah muncul di jurang iblis untuk menyelamatkan Huang Xiaolong. Tidak ada gunanya berlarut-larut dalam pertempuran karena mereka tidak akan bisa mencapai apapun dengan kedatangan iblis ganas. Setelah para raja pergi, para ahli dari negeri iblis berkumpul bersama untuk memukul mundur para makhluk jahat itu. Kembalinya si iblis ganas membuat seisi negeri iblis bersorak kegirangan. Di istana utama, diadakan pesta besar untuk menyambut kembalinya iblis ganas ke wilayahnya. Setelah perjamuan, Huang Xiaolong kembali ke rutinitas lamanya memahami gambar di cermin iblis. Rasa urgensi di hatinya semakin membara setelah bertemu dengan Raja Pemakan Surga. Huang Xiaolong tahu bahwa ia harus menerobos sebelum melakukan hal lainnya. Setahun kemudian, Huang Xiaolong akhirnya memahami rangkaian 10.000 gambar kedua. Kemudian datanglah set ketiga dan keempat. Setelah beberapa ratus tahun, Huang Xiaolong memahami 130.000 gambar dan cermin iblis tanpa nama mulai bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Cermin itu bangkit dari tempat asalnya dan jatuh ke tangan Huang Xiaolong. Bab 3704, Rahasia Cermin Iblis Tanpa Nama. Bab 3704, Rahasia Cermin Iblis Tanpa Nama. Ketika benda itu mendarat di tangannya, semua orang di sekitarnya menatapnya dengan kaget. Iblis ganas yang menerima berita itu di Istana Kekaisaran menatap utusan itu cukup lama dengan kaget. Dia tahu bahwa Huang Xiaolong telah mencoba memahami rahasia mengenai cermin itu, tetapi dia merasa itu tidak mungkin. Sekarang, anak itu benar-benar membawa cermin iblis tanpa nama. Bukankah itu berarti Huang Xiaolong berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukannya? Apakah Huang Xiaolong memahami misteri di balik cermin itu? Tanya hantu hijau. Dia mencoba memahami misteri di balik cermin, tetapi seperti iblis ganas, dia tidak mengerti apapun. Iblis ganas itu ragu sejenak dan bergumam, mungkin. Dia tidak begitu yakin apa yang sedang terjadi. Namun, jika Huang Xiaolong berhasil mendapatkan cermin itu, dia mungkin mengerti rahasia di baliknya. Sebuah cahaya bersinar di mata si hantu hijau. Dia mungkin tidak tahu apa yang dilambangkan oleh cermin iblis tanpa nama, tetapi dia tahu bahwa itu bukan cermin biasa. Bahkan, itu seharusnya merupakan keberadaan yang sangat istimewa. Dia bahkan berpikir bahwa dia akan mampu memahami misteri alam semesta saat dia memahami rahasia di balik cermin. Iblis ganas itu terkekeh pelan saat menyadari tatapan mata hantu hijau. Huang Xiaolong tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan aku mungkin tidak bisa menekannya jika aku bertindak sendiri, apalagi kau. Si hantu hijau tersentak ketakutan. Apa? Dia jelas tidak percaya bahwa iblis ganas tidak cukup untuk menekan Huang Xiaolong. Iblis ganas itu berdiri dan melihat ke arah cermin tadi. Dia menyimpan banyak rahasia, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Di 13 alam semesta tempat kita tinggal sebelumnya, hanya ada 2 orang yang memberiku perasaan yang sama. Sang hantu hijau terdiam. Dia tahu persis apa yang dimaksud iblis ganas. Faktanya, untung saja dia berhasil memahami rahasia di balik cermin itu. Toh, kita menghadapi musuh yang sama. Itulah alasan di balik kemurahan hati iblis ganas dalam menyerahkan cermin itu ke kota. Ia ingin mencari sekutu yang kuat untuk melawan ras pertama di alam semesta. Hantu hijau menarik napas dingin dan menahan keinginannya yang rakus. Tuan iblis benar, aku tidak memikirkan semuanya dengan matang. Jangan khawatir, kamu hanya tertipu sesaat. Sambil terkekeh pelan, iblis ganas melanjutkan, ayo pergi. Huang Xiaolong sudah kembali, mari kita beri selamat padanya. Saat cahaya bulan keperakan menyinari daratan, Huang Xiaolong duduk di tengah formasi lapis kedua di perahu alam semesta dan menyerap ki sumber alam semesta yang tak terbatas jumlahnya. Ada sebuah benda melayang di udara di atasnya, dan benda itulah cermin iblis tanpa nama yang diperolehnya pagi itu. Setiap kali benda itu berputar satu putaran di atas kepalanya, gambar-gambar yang dipahami Huang Xiaolong akan muncul di sekelilingnya. Gambar-gambar itu menjadi makin jelas dan jelas, seakan-akan nyata. 130.000 gambar menggambarkan perubahan 13 alam semesta sejak awal waktu. Akhirnya, alam semesta tercipta. Saat gambaran ke-13 alam semesta berputar di sekelilingnya, mereka seperti 13 bola cahaya yang memancarkan cahaya warna-warni. Pohon Dewa Naga Bintang, api asal semesta, pedang pembalikan, tombak 3 dewa, lingkaran matahari emas, pedang kematian, dan roda api yin yang muncul dari tubuhnya tanpa peringatan. Mereka mulai berputar bersama alam semesta. 3 dunia besar dalam tubuhnya muncul di atas kepalanya dan mencerminkan pergerakan alam semesta. Seiring berjalannya waktu, energi kosmos agung yang dihasilkan oleh 3 dunia besarnya mulai berubah. Warnanya berubah sepenuhnya menjadi emas, begitu pula ketiga dunia besarnya. Ratusan ribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada suatu hari yang menentukan, transformasi itu selesai dan 3 dunia besar yang dihasilkan oleh Huang Xiaolong, termasuk energi kosmos agung yang mereka hasilkan, menjadi sepenuhnya berwarna keemasan. Berdengung, suara-suara pecah dapat terdengar ketika sesuatu dalam diri Huang Xiaolong tampak terbelah. Tubuhnya mulai berubah warna menjadi emas. Kekuatan yang mengerikan muncul dari tubuhnya dan tekanan itu bertabrakan dengan kekuatan alam semesta yang mengatur daratan. Energi kosmosnya yang agung meluas seperti laut dan segera memenuhi setiap celah lapisan kedua pembatasan. Beberapa tahun kemudian, tekanan yang berasal dari tubuh Huang Xiaolong surut seperti air pasang dan energi kosmos agung perlahan menghilang. Dia membuka matanya perlahan saat dia akhirnya berhasil mencapai puncak tahap penyelesaian agung. Dulu, dia terjebak di batas tahap penyelesaian agung. Sekarang, energi kosmos agungnya akhirnya melampaui angka 27 miliar.
Dia mengulurkan tangannya sedikit dan cermin iblis itu jatuh ke tangannya. Melihat cermin di tangannya, Huang Xiaolong tenggelam dalam pikirannya. Meskipun dia tidak tahu apa cermin itu, dia tahu bahwa itu adalah benda yang sudah ada jauh sebelum penciptaan 13 alam semesta. Itu karena ia merekam pembentukan alam semesta. Cermin iblis tanpa nama mungkin bukan harta karun alam semesta, tetapi itu jelas merupakan harta karun yang melampaui tingkat itu. Harta karun alam semesta baru lahir oleh alam semesta lama setelah cermin itu ada. Bahkan lebih tua dari perahu semesta. Huang Xiaolong mungkin sedikit ragu saat menerobos ke alam dewa alam semesta di masa lalu. Namun, ia memperoleh peningkatan kepercayaan diri yang besar sekarang setelah ia memperoleh cermin itu. Dia memahami misteri alam semesta saat dia berkultivasi, tetapi dia tahu bahwa itu hanyalah puncak gunung es. Ketika dia benar-benar memahami rahasia dan misteri alam semesta, dia akhirnya akan berubah menjadi dewa alam semesta. Sebagai harta karun alam semesta terkuat, perahu alam semesta juga berisi seluk-beluk alam semesta. Namun, itu hanya berisi rahasia alam semesta pertama. Cermin iblis tanpa nama berisi rahasia ke-13. Bab 3705, meletakkan formasi pemusnahan. Bab 3705, meletakkan formasi pemusnahan. Huang Xiaolong tidak hanya berhasil memahami misteri 13 alam semesta dan menerobos ke puncak tahap penyelesaian agung. Ia juga berhasil memahami seni tertinggi. Ketika ia akhirnya memproses teknik itu dalam benaknya, ia menjulukinya seni transformasi alam semesta. Seni transformasi alam semesta mencakup transformasi dan pembentukan seluruh 13 alam semesta. Meski begitu, Huang Xiaolong baru saja mencapai puncak gunung es. Seni transformasi alam semesta yang dipahaminya belum lengkap. Dia yakin bahwa pada waktunya, dia akan mampu menyempurnakan teknik tersebut karena pemahamannya tentang misteri alam semesta menjadi lebih solid. Selain itu, ia menemukan bahwa seni transformasi alam semesta dapat digunakan ketika ia mengedarkan ketiga dunia besar. Setelah kembali tenang, Huang Xiaolong tidak segera meninggalkan perahu semesta. Sebaliknya, ia melemparkan lebih banyak urat spiritual ke mata formasi untuk menghasilkan ki sumber semesta. Ia menyerap ki tersebut saat ia mengedarkan teknik tersebut. Karena dia baru saja mencapai puncak tahap penyelesaian agung, fondasinya belum cukup kokoh. Dia berencana untuk menyempurnakan ki sumber alam semesta untuk perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya. Waktu pun berlalu lebih lama lagi. Kali ini, beberapa ratus ribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Huang Xiaolong mengerutkan kening saat dia menyadari bahwa kekuatannya tidak meningkat secepat sebelumnya. Di masa lalu, ia mampu meningkatkan energi kosmos agungnya hingga beberapa ratus juta unit dalam 100.000 tahun. Sekarang, ia hanya berhasil meningkatkannya hingga 100 juta unit dalam jangka waktu yang sama. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin lambat jadinya. Dia juga menemukan bahwa kecepatan melahap ki sumber alam semesta adalah puluhan kali lebih cepat ketika dia mengedarkan seni transformasi alam semesta dibandingkan ketika dia menggunakan tiga seni besarnya sebelumnya. Dia dapat memurnikan beberapa lusin untaian ki sumber alam semesta dalam kurun waktu 1 hari. Dulu, ia hanya menggunakan beberapa ratus helai ki spiritual tingkat alam semesta saat berkultivasi. Sekarang, ia menggunakan hampir 20.000 helai. Sekali lagi, beberapa ratus ribu tahun berlalu. Huang Xiaolong akhirnya membuka lapisan pembatasan ketiga. Berbudidaya di tingkat pembatasan ketiga, lebih dari 3 juta tahun berlalu. Huang Xiaolong akhirnya berhenti saat dia melihat sumber ki alam semesta di lapisan ketiga. Senyum pahit muncul di wajahnya karena dia tidak tahu berapa banyak untaian pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta yang dia gunakan. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat puncak dan tingkat tinggi dan itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Pada dasarnya, dia menggunakan semua urat spiritual tingkat alam semesta di ruang tak dikenal. Harta karun para penguasa tertinggi telah dijarah olehnya, dan dia menyempurnakan semua yang dia bisa. Setelah 3 juta tahun, ia akhirnya berhasil mencapai angka 29 miliar. Tentu saja, dia hampir tidak melewatinya. Mengenai pemahaman cermin iblis tanpa nama, ia berhasil memahami misteri 13 alam semesta ke tingkat berikutnya. Pemahamannya tentang seni transformasi alam semesta tidak lagi sekasar sebelumnya. Dia memahami 1/10 rahasia di balik 13 alam semesta. Ketika dia mencapai puncak tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan sebelumnya, dia hampir tidak mengerti apapun tentang misteri alam semesta. Sekarang, dia tahu lebih banyak. Keluar dari lapisan batasan ketiga, Huang Xiaolong mendapati dirinya mengalami perubahan yang mengerikan. Setelah mempelajari misteri 13 alam semesta, kekuatan Huang Xiaolong mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia bukan lagi Huang Xiaolong di masa lalu. Begitu dia muncul, dia menerima pesan dari iblis ganas. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil penguasa naga dan yang lainnya saat dia menerimanya. Iblis ganas tidak banyak bicara dalam pesan itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin membahas hal-hal yang berkaitan dengan ras pertama alam semesta dengannya. Melangkah ke aula utama, Huang Xiaolong melihat bahwa iblis ganas bukan satu-satunya yang hadir. Hantu hijau, penguasa naga, dewa kematian, dan Su Chen semuanya hadir. Penguasa naga dan 2 orang lainnya segera mendekati Huang Xiaolong untuk menyambutnya. Yang mulia, tatapan kagum terpancar di mata iblis ganas saat melihat Huang Xiaolong. Di antara mereka yang hadir, dialah yang terkuat. Dia dapat menemukan bahwa Huang Xiaolong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Selamat kepada rekan kultivator Huang karena telah berhasil mencapai puncak tahap penyelesaian agung. Iblis ganas menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Si hantu hijau merasakan tubuhnya gemetar ketika mendengar apa yang diucapkan si iblis ganas. Sang penguasa naga dan yang lainnya menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Penciptaan 3 dunia besar oleh Huang Xiaolong bukanlah hal yang istimewa bagi mereka yang berada di aula besar.
Iblis ganas dan hantu hijau mendengarnya di masa lalu dari Huang Xiaolong sendiri. Sekarang setelah dia memasuki puncak tahap penyelesaian besar, bukankah itu berarti energi kosmos agungnya telah menembus angka 27 miliar unit? Selamat, Tuan, penguasa naga, dewa kematian, dan Zhu Chen tertawa gembira. Selamat, Tuan Huang Xiaolong. Hantu hijau ragu sejenak sebelum mengubah cara dia menyapa Huang Xiaolong. Di masa lalu, dia selalu menyapa Huang Xiaolong sebagai rekan kultivator. Sekarang, sepertinya dia harus memanggil Huang Xiaolong dengan benar. Huang Xiaolong mengucapkan terima kasih kepada mereka sambil tersenyum. Saya hanya beruntung saat berhasil menembus level itu. Meskipun iblis ganas dapat melihat bahwa Huang Xiaolong telah memasuki puncak tahap penyelesaian besar, dia tidak dapat melihat bahwa Huang Xiaolong telah menembus angka 29 miliar. Dengan seni transformasi alam semesta, Huang Xiaolong dapat menyembunyikan kekuatannya dengan mudah. Setelah ia duduk, iblis ganas pun bercerita tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi jutaan tahun yang lalu. Tidak ada satupun anggota ras pertama semesta yang memasuki ruang tak dikenal sejak pertempuran di jurang iblis. Namun, iblis ganas dapat merasakan bahwa ras pertama semesta sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Saudara iblis, apakah maksudmu ras pertama semesta telah meletakkan formasi besar mereka untuk menghancurkan 13 semesta? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Jika mereka menyelesaikan formasi mereka, mereka akan dapat menghancurkan 13 semesta sekali lagi. Iblis ganas mengangguk pelan saat cahaya bersinar di matanya. Benar sekali, saat mereka menyelesaikan formasi, mereka akan mampu menghancurkan 13 alam semesta untuk kedua kalinya. Mereka akan memanen kehidupan orang-orang di sana seolah-olah mereka bukan apa-apa. Kali ini, mereka tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri. Bahkan ruang tak dikenal kita akan hancur dalam prosesnya. Hati semua orang di aula itu hancur. Bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Tanya Huang Xiaolong. Meskipun aku berhasil menemukan bahwa mereka sedang meletakkan formasi itu, aku tidak dapat menemukan siapa di antara 13 raja yang bertanggung jawab atasnya. Bab 3706, melawan Raja Iblis Hantu. Bab 3706, melawan Raja Iblis Hantu. Saudara Iblis, bisakah kita menghentikan pembentukan formasi jika kita membunuh raja di balik formasi pemusnahan? Tanya Huang Xiaolong. Iblis ganas menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara serius, benar sekali. Tidak semua orang bisa menggunakan formasi pemusnahan. Di masa lalu, Raja Neter Hitam mungkin mengajarkan salah satu raja cara melakukannya. Bukankah itu berarti ada orang lain selain Raja Neter Hitam yang bertanggung jawab atas formasi itu? Bahkan jika kita membunuhnya, Raja Neter Hitam akan dapat mengambil alih. Iblis ganas itu mendesah. Tentu saja, aku tahu itu. Namun, kita hanya bisa memilih untuk menundanya dengan membunuh orang lain yang menyiapkan formasi itu. Jika kita gagal melakukan apapun, 13 alam semesta akan mengalami kesengsaraan kehancuran. Begitu dimulai, kita tidak akan bisa menghentikannya. Huang Xiaolong memikirkannya sejenak dan bergumam, aku akan pergi ke ras pertama alam semesta untuk mencari raja yang bertanggung jawab atas formasi itu. Jejak kegembiraan memenuhi hati iblis ganas. Itu yang terbaik. Sayang sekali kita semua dikutuk oleh kesengsaraan kehancuran sebelumnya dan tidak akan bisa mengikutimu ke sana. Dia hanya bisa bepergian sendirian. Tidak apa-apa, saat aku tiba di ras pertama semesta, aku pasti akan menemukan orang yang meletakkan formasi itu. Aku akan menangkapnya dan membawanya kembali ke sini. Ekspresi serius muncul di wajah iblis ganas. Saat kau tiba, kau harus berhati-hati agar tidak ketahuan keberadaanmu. Meskipun Huang Xiaolong telah mencapai puncak tahap penyelesaian besar, nasibnya akan ditentukan jika jejaknya terbongkar. Tentu saja, Huang Xiaolong mengangguk. Dia tahu betapa pentingnya untuk tetap tidak dapat dilacak di wilayah ras pertama alam semesta. Bahkan pada levelnya saat ini, setidaknya ada 3 ahli di ras pertama alam semesta yang tidak lebih lemah darinya. Raja Black Nether, Raja Bulu Putih, dan Raja Pemurnian Bintang merupakan para ahli yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dua lainnya mungkin tidak sebanding dengan Raja Black Nether, tetapi kekuatan tempur mereka telah lama melampaui angka 29 miliar. Raja Bulu Putih sebanding dengan Iblis Ganas dan kekuatan tempurnya telah mencapai angka 29,9 miliar. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong menanyakan beberapa hal mengenai ras pertama alam semesta. Iblis Ganas itu tidak melewatkan apapun saat ia menceritakan semua yang diketahuinya kepada Huang Xiaolong. Setengah hari berlalu, Huang Xiaolong akhirnya membuat keputusan. Aku akan menuju ke neraka tingkat 18 sebelum pergi ke ras pertama semesta. Aku akan membawa 6 Raja Monster dari Netherworld bersamaku. Baiklah, Raja Iblis Hantu cukup kuat. Dia seharusnya menjadi asisten yang baik untuk dibawa. Huang Xiaolong terkejut. Penilaian Iblis Ganas terhadap kekuatan Raja Iblis Hantu seharusnya berarti sesuatu. Apapun masalahnya, dia seharusnya lebih kuat daripada Huang Xiaolong di masa lalu. Saat kau pergi ke ras pertama semesta, aku tidak akan bisa membantumu. Ini semua bantuan yang bisa kuberikan. Iblis Ganas menyerahkan senjata. Ambil tombak iblisku. Tombak hitam legam muncul di tangan Iblis Ganas dan tekanan mengerikan memenuhi aula. Itulah tombak setan gagak yang merupakan bagian dari 13 harta karun alam semesta. Sang hantu hijau berhenti sejenak ketika ia melihat apa yang sedang terjadi, lalu ia berkata perlahan, kau juga harus membawa tongkat hantuku. Saat tongkat itu muncul, hantu dan setan tampak memenuhi langit. Huang Xiaolong ingin menolak tawaran mereka, tetapi Iblis Ganas memotongnya sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi. Tombak itu tidak terlalu berguna bagiku. Saat kau mencapai levelku, tidak masalah apakah kau menggunakan harta karun alam semesta atau tidak. Saya harap Tuan Huang Xiaolong dapat menggunakan tongkat hantu saya saat bepergian ke wilayah mereka.
Huang Xiaolong tidak berdiri dalam upacara saat ia mengambil kedua senjata itu. Sekarang, dia memiliki perahu semesta, pohon dewa naga bintang, api asal semesta, tombak tiga dewa, pedang pembalikan, lingkaran matahari emas, roda api yin yang, pedang kematian, tombak setan gagak, dan tongkat hantu. Dia mengumpulkan total 10 harta semesta. Saat dia mendapatkan kapak darah di Netherworld, dia akan memiliki 11 buah. 2 yang tersisa berada di tangan Raja Bulu Putih dan Raja Pemurni Bintang. Huang Xiaolong benar-benar penasaran dengan kekuatan yang akan diperolehnya setelah mengumpulkan ke-13 harta karun itu. Malam itu berlalu tanpa kejadian apapun. Keesokan harinya, Huang Xiaolong meninggalkan kota. Begitu dia melakukannya, dia memanggil perahu alam semesta dan melaju langsung menuju Netherworld. Setelah membuka lapisan pembatasan ketiga, kecepatan perahu semesta jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Sebulan kemudian, dia akhirnya tiba di kota itu. Dia tidak mengganggu Yin Qi saat dia memasuki tingkat ke-18 Netherworld. Dia langsung menuju jembatan Naihe. Sementara kelima raja monster mengikutinya dari dekat, tidak ada makhluk yang berani menerkam. Beberapa bulan kemudian, Huang Xiaolong tiba di ujung jembatan. Tepat saat dia hendak melangkah ke ujung jembatan, sebuah suara menggelegar di benaknya, berhenti di sana. Kekosongan itu dingin, dan mengandung sejumlah besar niat membunuh. Bahkan seseorang di level Huang Xiaolong merasakan jiwa daunnya sedikit gemetar. Raja Hantu Iblis. Wajah Huang Xiaolong berubah serius. Dari apa yang terlihat, Raja Iblis Hantu seharusnya sama kuatnya dengan Raja Pemakan Surga dari ras pertama alam semesta. Ekspresi ketakutan terbentuk di wajah kelima raja monster itu. Tunggu di sini, kata Huang Xiaolong sambil mengabaikan peringatan untuk melangkah ke ujung jembatan. Begitu dia melakukannya, gelombang energi menghantamnya. Gelombang itu dibuat dengan ki hantu dan berisi kebencian dari roh yang tak terhitung jumlahnya. Huang Xiaolong tidak bisa melihat ujung gelombang itu dan dia tidak berani ceroboh. Dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah gelombang itu dan gelombang itu menembus lubang besar di seluruh bagiannya. Hah, Raja Iblis Hantu jelas terkejut. Raja Hantu Iblis, keluarlah ke sini dan mari kita bertarung. Gumam Huang Xiaolong. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, sebuah sosok raksasa muncul. Sosok hantu itu tingginya puluhan juta kaki, tetapi tidak memiliki tubuh jasmani. Itu hanyalah bayangan. Meskipun begitu, tanah bergetar setiap kali ia melangkah. Huang Xiaolong mengedarkan kekuatan dari ketiga dunia besar saat dia menatap Raja Hantu Iblis. Siapa kamu? Raja Iblis Hantu menggeram saat dia melihat Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Kapak berdarah raksasa muncul di tangan Raja Iblis Hantu, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kapak itu menebas Huang Xiaolong. Dengan tombak tiga dewa di tangan, Huang Xiaolong menyambut serangan itu. Dentang, hujan darah berceceran di tanah saat Raja Hantu Iblis mundur beberapa langkah. Bab 3707, bertemu Pangu lagi. Bab 3707, bertemu Pangu lagi. Raja Hantu Iblis menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Dia mungkin tidak memiliki tubuh fisik, tetapi itu tidak memengaruhi kekuatannya. Kekuatannya dikatakan tak tertandingi, hanya iblis ganas yang memiliki kemampuan untuk memaksanya kembali. Bagaimana Huang Xiaolong bisa sekuat iblis ganas? Ketika dia masih dalam keadaan syok, api menyelimuti tubuh Huang Xiaolong saat dia memanggil 4 api asal semesta. Ki darah di ujung jembatan Naihe terbakar dalam sekejap. Dengan kekuatan api asal semesta, Raja Iblis Hantu mundur sekali lagi. Namun, Huang Xiaolong tidak menyerah saat ia muncul di hadapan Raja Iblis Hantu sebelum menusuk dengan tombak tiga dewa. Kali ini, dia mengedarkan seni transformasi alam semesta. Saat energi kosmos agung menyembur keluar dari tubuhnya, 3 tombak dewa tampak berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat lurus ke dada Raja Iblis Hantu. Kapak darah di tangan Raja Iblis Hantu menghantam tombak tiga dewa. Meskipun ia berhasil menghentikan tombak itu, ia terlempar saat kapak itu melesat menembus langit dan mendarat di suatu tempat acak. Dengan kekuatan seni transformasi semesta, energi kosmos agung Huang Xiaolong menjadi lebih kuat hampir 40%. Tidak mungkin Raja Iblis Hantu yang belum menembus angka 29 miliar unit bisa menghentikannya. Setelah dia mengirim Raja Iblis Hantu terbang, Huang Xiaolong muncul di atas kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia sedang terburu-buru untuk menuju ras pertama alam semesta, dan dia tidak ingin membuang waktu lagi. Tepat sebelum dia bisa mengatakan apapun, Raja Iblis Hantu berubah menjadi kepulan gas hitam dan terbang menuju tubuh Huang Xiaolong. Kecepatannya sangat cepat, dan dia akan menyatu dengan Huang Xiaolong sebelum pria itu bisa bereaksi. Raja Tentakel Darah mampu mengendalikan orang lain dengan mengendalikan jiwa Dao dan hati Dao mereka. Raja Iblis Hantu memiliki kemampuan yang lebih kuat dari itu. Bahkan Iblis Ganas akan kesulitan untuk mengusir Raja Iblis Hantu dari tubuhnya jika ia berhasil. Saat Raja Iblis Hantu hendak menyerang tubuh Huang Xiaolong, api asal semesta diaktifkan. Api itu berubah menjadi dunia api dan melindungi tubuh Huang Xiaolong dari serangan jahat apapun. Jeritan memilukan keluar dari bibir Raja Hantu Iblis. Hampir tidak ada api di alam semesta yang dapat melukai makhluk di levelnya, tetapi sangat disayangkan dia berhadapan dengan api asal alam semesta. Itu adalah penangkal sempurna bagi eksistensi seperti dirinya. Setengah hari kemudian, Huang Xiaolong menaklukkan Raja Hantu Iblis tanpa banyak keributan. Raja Iblis Hantu bisa saja melarikan diri setelah berubah menjadi kabut hitam. Bahkan Iblis Ganas tidak bisa menjebaknya di sana jika dia ingin pergi. Namun, Huang Xiaolong memiliki pohon Dewa Naga Bintang dan 4 api asal semesta. Dengan kombinasi itu, dia berhasil menghentikan Raja Iblis Hantu agar tidak lari. Berlutut di hadapan Huang Xiaolong, Raja Hantu Iblis mempersembahkan kapak darah kepada Huang Xiaolong. Akhirnya, ia mengumpulkan 11 harta karun alam semesta.
Kini, yang ada hanya mereka yang berada di tangan ras alam semesta pertama. Huang Xiaolong tidak tinggal di Netherworld setelah selesai. Dengan 6 Raja Monster mengikutinya, dia langsung berlari menuju ras pertama alam semesta. Sepanjang perjalanan, ia memasuki lapisan ketiga batasan perahu semesta dan menyempurnakan kapak darah. Adapun tombak setan gagak dan tongkat hantu, dia telah lama menyempurnakannya ketika dia berkelana ke Netherworld. Beberapa bulan kemudian, dia meninggalkan Unknown Space. Ras semesta pertama tinggal di suatu tempat yang disebut Semesta Vault. Itu adalah lokasi tertinggi di 13 alam semesta. Bahkan dengan kecepatan perahu semestanya, ia membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung untuk bisa tiba. Huang Xiaolong tetap berada dalam formasi saat dia mencoba memahami misteri 13 alam semesta dari cermin iblis tanpa nama. Meskipun dia tidak lagi mampu mengubah energi sumber alam semesta, dia masih dapat menggunakan energi sumber yang ada di alam semesta. Kultivasi Huang Xiaolong jauh lebih cepat daripada iblis ganas. Beberapa tahun kemudian, saat mendekati Universe Vault, Huang Xiaolong menjauhkan Universe Bot dan menyembunyikan auranya sepenuhnya. Otot-otot wajahnya mulai menegang dan penampilannya berubah. Huang Xiaolong memastikan bahwa bahkan Golden Symbols King tidak akan mengenalinya sebelum berhenti. Segera setelah itu, dia mulai meniru aura yang dipancarkan oleh Raja Pemakan Surga dan Raja Simbal Emas. Ras pertama di alam semesta memancarkan aura yang berbeda. Bahkan tubuh mereka berbeda dari ras kuno. Karena itu, dia perlu menyamarkan dirinya sepenuhnya. Seberapa keras pun dia berusaha, dia hanya bisa meniru 90% aura mereka. Dia akhirnya menyerah untuk mencoba. Mungkin hanya 90%, tetapi bahkan para ahli alam dewa penciptaan di ras pertama alam semesta tidak akan tahu bahwa dia bukan salah satu dari mereka. Setelah memasuki Universe Vault, Huang Xiaolong menangkap beberapa ahli alam dewa penciptaan, dan dia bereksperimen dengan mengubah auranya agar menjadi seperti mereka. Ketika akhirnya selesai, dia terbang lebih jauh ke dalam Universe Vault. Para ahli dari ras pertama alam semesta berjaga di dekat pintu masuk wilayah tersebut. Masuk ke sana akan menjadi masalah serius. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa Huang Xiaolong bukan bagian dari mereka, tetapi makhluk yang menjaga benteng ras seperti itu akan menjadi makhluk setingkat Gui Qi atau Jian Wushuang. Dia tidak akan bisa menyembunyikan jejaknya saat mereka melihat wajah baru seperti dia. Ketika dia memikirkan cara untuk memasuki Universe Vault, matanya tertuju dan melihat sebuah kapal besar terbang menuju pintu masuk. Dari penampakannya, itu adalah kapal milik ras pertama di alam semesta. Dia tidak berpikir lagi saat dia terbang menuju kapal. Menerobos batasan seolah-olah tidak ada di sana, pada awalnya, Huang Xiaolong bersembunyi di kapal. Sekelompok budak ini cukup bagus, Tuan Yin Sui pasti akan puas dengan mereka. Sebuah suara terdengar dari dalam toko. Aku penasaran apakah rumor tentang kebiasaan khusus Tuan Yin Sui itu benar. Kita tidak diperbolehkan membicarakan hal itu. Huang Xiaolong cukup bisa menebak apa yang sedang terjadi setelah mendengar percakapan mereka. Ada sekelompok ahli dari 13 alam semesta yang terjebak di kapal sebagai budak. Seharusnya itu untuk seseorang yang bernama Yin Sui dari ras pertama alam semesta. Setelah memikirkannya, Huang Xiaolong memasuki tempat para tahanan itu ditahan. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 100 ahli di kapal itu, dan beberapa dari mereka berada di puncak tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan. Huang Xiaolong terkejut melihat Pangu di antara mereka. Menguasai, menoleh ke arah Huang Xiaolong, Pangu merasakan keterkejutan di hatinya saat dia bergumam, Xiaolong. Bab 3708, memasuki ruang alam semesta. Bab 3708, memasuki ruang alam semesta. Karena Huang Xiaolong telah mengubah penampilannya sebelum memasuki kapal, Pangu tidak dapat langsung mengenalinya. Pangu bukan satu-satunya yang terkejut. Huang Xiaolong juga tidak menyangka akan bertemu Pangu di sana. Xiaolong, apakah kamu juga ditangkap? Itulah reaksi pertama Pangu ketika dia melihat Huang Xiaolong. Keputusasaan memenuhi hatinya, dan dia mendesah pasrah, sudah berakhir. Jika kamu tertangkap, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanku dari tempat ini. Huang Xiaolong terkejut. Dia tidak menyangka Pangu akan mengkhawatirkan orang yang akan menyelamatkannya saat mereka bertemu. Tuan, bahkan jika aku tertangkap, aku akan memikirkan cara untuk mengeluarkanmu. Huang Xiaolong tertawa. Pangu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kau tidak tahu, kelompok orang ini mengaku sebagai ras pertama yang lahir bersama alam semesta. Mereka memiliki beberapa ribu dewa alam semesta setengah langkah di antara mereka. Selama ada yang tertangkap oleh mereka, kita tidak akan pernah bisa melarikan diri. Mereka bahkan memiliki beberapa ahli yang berhasil menembus angka 20 miliar unit. Bahkan para ahli yang memiliki beberapa ratus juta unit energi kosmos agung tidak dapat melawan mereka. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Apakah itu yang mereka katakan padamu? Ya, kami sering dipukuli dalam perjalanan ke sini. Orang yang bertanggung jawab atas kapal itu memberitahu kami semuanya. Tidak seorang pun tahu apakah itu benar. Namun, kami cukup yakin dia tidak berbohong dari apa yang dia katakan. Huang Xiaolong terus bertanya, apakah mereka mengatakan seberapa kuat Tuan Yin Sui mereka? Pangu menggelengkan kepalanya dan mendesah, mereka tidak mengatakan apapun tentangnya. Dewa Pangu, siapakah ini? Tanya seorang dewa pencipta yang berada pada tahap penyelesaian agung. Mereka semua mungkin berasal dari tempat yang berbeda, tetapi mereka adalah tahanan yang akan mengalami nasib yang sama. Karena itu, mereka menjalin hubungan yang cukup baik satu sama lain. Ini muridku. Ekspresi bangga terlihat di wajah Pangu saat dia memperkenalkan Huang Xiaolong. Murid-muridmu, apakah dia juga dewa penciptaan yang berada di puncak tahap penyelesaian agung? Tanya orang lain. Pangu akhirnya menyadari fakta bahwa Huang Xiaolong telah mencapai puncak tahap penyelesaian agung.
Dengan keterkejutan di matanya, dia menoleh ke Huang Xiaolong. Semua orang di sana mungkin tidak tahu bahwa Huang Xiaolong memiliki 3 dunia besar, tetapi dia tahu. Bagaimana mungkin mereka bisa menangkapnya dengan kekuatannya? Paling banter, orang yang bertanggung jawab atas operasi tersebut harus memiliki 10 miliar unit energi kosmos agung. Melihat bagaimana Huang Xiaolong mengedipkan matanya, Pangu menyadari apa yang sedang terjadi. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan santai dan menempelkan cap pada jiwa mereka. Dia mengendalikan setiap dewa penciptaan secara instan. Dia menemukan bahwa ras pertama alam semesta juga telah mencap jiwa mereka. Sayangnya, pembatasan mereka tidak sebanding dengan Huang Xiaolong. Dia dapat dengan cepat mengambil alih. Sedangkan untuk Pangu, Huang Xiaolong telah menghapus jejak jiwanya sepenuhnya. Dengan kekuatannya, anggota ras pertama semesta tidak akan pernah bisa menemukan metodenya. Setelah selesai, dia mengendalikan anggota ras semesta pertama yang mengemudikan perahu. Kapten para ahli di kapal itu adalah seorang ahli dalam bidangnya sendiri, tetapi ia hanya memiliki 11 miliar unit energi kosmos agung. Tidak seorang pun dapat memberikan perlawanan terhadap Huang Xiaolong. Dengan sangat cepat, kapal terbang itu tiba di pintu masuk kapal. Setelah memperlihatkan plakat Yin Sui, mereka diizinkan masuk. Sepanjang perjalanan, mereka diperiksa beberapa kali. Ketika mereka akhirnya memasuki Universe Vault, Huang Xiaolong berdiri di atas kapal sambil menikmati pemandangan. Pangu berada di sampingnya dan dua guru dan murid itu terkesiap kaget. Apakah ini benar-benar nyata? Pangu bergumam ketika dia melihat sekelilingnya. Ada banyak bintang yang mengelilingi mereka sementara awan-awan halus berarak ke sana kemari. Cahaya bintang jatuh ke awan dan pemandangan yang indah pun terlukis. Meskipun tidak ada matahari, namun cukup terang. Seluruh ruangan memancarkan aura menyegarkan, tidak seperti apapun yang pernah dilihat Huang Xiaolong. Energi spiritual di sini terlalu murni. Pangu menggoyangkan hidungnya seperti anjing serak saat dia berteriak. Beralih ke Huang Xiaolong, dia bertanya, mengapa kita tidak tinggal di sini sebentar sebelum pergi? Huang Xiaolong terkekeh, bukankah kau berdoa agar aku membebaskanmu saat kau ditangkap? Aku tidak menyangka tempat ini akan seindah ini. Baiklah, beritahu aku kapan kau ingin pergi. Aku akan menjemputmu nanti. Kapal terbang itu melanjutkan perjalanannya lebih jauh ke dalam Universe Vault. Huang Xiaolong dan Pangu tidak kembali ke dalam kapal saat mereka membahas Dao di geladak. Ia bertanya kepada Pangu tentang semua yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Huang Xiaolong belum lama pergi ketika Pangu memutuskan untuk menjelajahi alam semesta. Dia tidak tahu bagaimana keadaan anggota keluarga Huang. Dalam jutaan tahun terakhir, Pangu berhasil meningkatkan kekuatannya sedikit. Tentu saja, itu jauh dari Huang Xiaolong. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pangu menghela napas saat berbicara kepada Huang Xiaolong. Saat ini, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridmu. Setelah berdiskusi tentang Dao dengan Huang Xiaolong, dia menemukan bahwa pemahaman muridnya tentang Dao Agung telah jauh melampaui dirinya. Omong kosong, kau akan selalu menjadi guruku. Huang Xiaolong terkekeh. Ketika Pangu melihat ekspresi serius di wajah Huang Xiaolong, dia tertawa, nak, tentu saja, aku gurumu. Aku tidak akan menerimanya jika kau mencoba menjadikanku muridmu. Tawa memenuhi udara. Setelah beberapa bulan, mereka akhirnya tiba di kota Yin Sui. Saat kapal terbang itu berhenti, para anggota ras pertama semesta mengawal Huang Xiaolong dan yang lainnya keluar. Mereka melihat sebuah kota besar yang terletak di dataran bersalju. Seluruh kota itu dimurnikan dari jenis khusus esensi logam beku dan membentang bermil-mil jauhnya. Huang Xiaolong segera memanggil jiwa Dao miliknya. Dari ingatan orang-orang dari ras pertama alam semesta, Yin Sui adalah seorang ahli yang kekuatan tempurnya melampaui angka 20 miliar. Dia adalah murid tertua dari Raja Pemakan Surga. Lagi pula, dia seorang wanita. Ketika mereka tiba, mereka menjalani pemeriksaan ketat lainnya sebelum digiring ke ruang bawah tanah. Huang Xiaolong melihat sekeliling dan menyadari bahwa seluruh struktur itu terbuat dari logam es jenis khusus. Ada formasi rumit di sekitar area itu dan saat formasi itu diaktifkan, bahkan seseorang seperti master tanpa batas tidak akan bisa melarikan diri. Tentu saja, Huang Xiaolong bisa pergi kapan saja dia mau. Sekarang, bahkan Raja Pemakan Surga tidak bisa menghentikannya, apalagi muridnya. Selain mereka yang baru saja tiba, ada lebih dari 100 orang di sana. Dari kelihatannya, mereka ditangkap di masa lalu. Ketika mereka masih melihat sekeliling, para tahanan mulai berkumpul di sekitar mereka dengan tatapan aneh di mata mereka. Bab 3709, Mengendalikan Kota Salju. Bab 3709, Mengendalikan Kota Salju. Kerutan terbentuk di wajah Pangu saat dia melihat mereka. Apa yang kalian pikir kalian lakukan? Salah satu dewa alam semesta setengah langkah yang mendekat berkata, biarkan aku memberitahumu aturan yang mengatur tempat ini. Aturan, Huang Xiaolong mengangkat alisnya perlahan. Senyum sinis tersungging di bibir dewa semesta setengah langkah itu. Setiap orang yang datang ke sini adalah budak. Kalian semua harus mendengarkan perintahku. Aku adalah pemimpin kalian dan mereka yang menolak mendengarkanku akan disiksa sampai mereka menyerah. Huang Xiaolong menatap Pangu dan jejak kegembiraan melintas di matanya. Sambil mengulurkan tangan sedikit, Huang Xiaolong menyeret pria itu mendekat. Mendengarkan perintahmu. Aku menolak. Dia menatap ratusan ahli alam dewa penciptaan di belakang pria itu dan bertanya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Mereka semua menatapnya dengan kaget. Dewa alam semesta setengah langkah yang berbicara sebelumnya adalah yang terkuat di antara mereka. Dia bisa melawan 3 hingga 4 ahli lain di alam dewa alam semesta setengah langkah, tetapi dia seperti ayam mati di tangan Huang Xiaolong. Dewa alam semesta setengah langkah itu juga terkejut saat menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan.
Dia tahu bahwa Huang Xiaolong berada di puncak tahap penyelesaian agung. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak perlu takut, tidak peduli seberapa kuat dia sendirian. Serang, bunuh dia. Dewa alam semesta setengah langkah itu berteriak, aku akan menjelaskan kepada Tuan Yin Sui jika terjadi sesuatu yang salah. Bunuh dia sekarang. Semua orang menyerang Huang Xiaolong ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya. Huang Xiaolong tetap sama sekali tidak peduli ketika dia melihat banyaknya orang yang berlari ke arahnya. Dengan lambaian tangannya, semua orang terlempar pada saat yang sama. Tidak seorang pun yang mampu menahan kekuatannya. Ketika mereka akhirnya menghantam tanah, teriakan menyedihkan terdengar di udara. Dewa alam semesta setengah langkah menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Ada sedikit ketakutan di matanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melukai begitu banyak dewa penciptaan pada saat yang sama? Bukankah itu berarti dia sudah? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Huang Xiaolong menggeram. Tuhan, aku tahu kesalahanku. Dewa alam semesta setengah langkah itu merasakan ekspresi di wajahnya berubah kaku. Kau harus menghadapi konsekuensi dari tindakanmu, gumam Huang Xiaolong sambil melepaskan dewa alam semesta setengah langkah dengan meremas tangannya. Hati semua orang yang hadir menjadi dingin ketika menyaksikan kejadian itu. Melemparkan jiwa Dao dari dewa alam semesta setengah langkah ke dalam tungku matahari bulan, Huang Xiaolong menetapkan batasan dalam jiwa yang lain. Ketika akhirnya selesai, dia menatap Pangu dan terkekeh, Guru, bagaimana kalau kita jalan-jalan keliling kota? Baiklah, dengan kehadiran Huang Xiaolong, tak ada hal yang perlu ditakutkannya. Dengan demikian, mereka berdua melewati batasan di penjara dan tiba di kota di atas. Sebelum pergi, Huang Xiaolong membantu Pangu mengubah penampilan dan auranya. Kota salju sangatlah cantik. Meskipun Huang Xiaolong telah mengunjungi banyak kota, tidak ada satupun yang dapat menandingi kota salju tempat mereka berada. Setiap bangunan di Snow City terbuat dari saripati logam beku. Tidak ada sedikit pun jejak kotoran di sekitarnya. Huang Xiaolong mendapati semua orang di kota itu tampak sangat sibuk. Karena kota salju bukanlah ibu kota benua salju, maka istana Yin Sui tidak terletak di kota tersebut. Benua salju membentang sejauh bermil-mil, dan penguasa tertinggi wilayah tersebut adalah Yin Sui. Dia adalah seorang ahli yang berhasil menembus penghalang 20 miliar, dan dia juga murid tertua dari Raja Pemakan Surga. Posisinya di ras pertama alam semesta tidaklah rendah, dan dia dapat dengan mudah menduduki peringkat 20 teratas. Tentu saja, kekuatannya mendekati angka 22 miliar. Dia bukan seorang ahli yang nyaris tidak melewati ambang batas. Dia sebanding dengan Zhu Chen dari ruang angkasa tak dikenal. Setelah Huang Xiaolong menelusuri ingatan orang-orang yang menangkap Pangu, dia menyadari bahwa Yin Sui tidak ada di kota itu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak terburu-buru. Dia pasti akan kembali dalam beberapa tahun ke depan. Dia akan menangkapnya dan mengendalikannya saat waktunya tiba. Karena posisinya, dia akan dapat mempelajari banyak informasi berharga tentang ras pertama semesta setelah dia melihat ingatannya. Sekalipun dia tidak tahu siapa yang mendirikan formasi pemusnahan, pasti ada beberapa jejak informasi tentang apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan Huang Xiaolong adalah menguasai seluruh kota sebelum dia kembali. Setelah berjalan-jalan sebentar dengan Pangu, mereka tiba di istana utama di kota itu. Tanpa sepatah kata pun, ia mengendalikan penguasa kota. Karena kota salju adalah salah satu kota terpenting di benua salju, penguasa kota itu tidak terlalu lemah. Ia adalah seorang ahli dengan kekuatan tempur 16 miliar unit. Sayang sekali ia tidak lebih lemah dari seekor semut di hadapan Huang Xiaolong. Dalam beberapa hari berikutnya, Huang Xiaolong akan menjelajahi benua itu saat dia tidak punya pekerjaan. Dia akan membawa Pangu berkeliling dan Huang Xiaolong akan mengendalikan beberapa ahli yang menduduki posisi penting di wilayah Yin Sui. Suatu hari, Huang Xiaolong sedang memahami misteri di balik cermin iblis tanpa nama ketika mereka mengiriminya laporan. Mereka mengatakan bahwa Yin Sui akan segera kembali ke kota. Dia akan kembali paling lama sebulan lagi, tetapi dia bukan satu-satunya yang kembali. Ada sekelompok ahli dari ras pertama semesta yang ikut. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Apakah kamu tahu siapa mereka? Para ahli yang membuat laporan itu menggelengkan kepala. Tuan Yin Sui memerintahkan kami untuk menyiapkan jamuan makan guna menyambut para tamu, kata salah seorang dari mereka. Huang Xiaolong menanyakan beberapa dari mereka pertanyaan yang sama dan setelah menyuruh mereka menjawab Yin Sui, dia berkeliling untuk membangun formasi besar naga bintang. Meskipun dia tidak tahu siapa yang akan datang, dia menyelidiki anggota ras pertama semesta sejak dia memasuki gudang semesta. Dia bisa menebak siapa yang akan datang bersamanya. Orang-orang yang akan bepergian bersamanya mungkin adalah para ahli yang jumlahnya telah melewati angka 20 miliar. Ada 30 ahli seperti itu di ras pertama alam semesta, tetapi hanya sedikit yang memiliki hubungan baik dengan Yin Sui. Bab 3710, Orang-orangku. Bab 3710, Orang-orangku. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong meletakkan formasi besar naga bintang. Tidak puas, ia memperkuatnya beberapa kali. Secara total, ia berhasil memperkuatnya 3 kali. Kali ini, Huang Xiaolong tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Jika dia membiarkan Raja Pemakan Surga menyadari sesuatu, Huang Xiaolong hanya bisa lari dari kubah semesta dengan ekor terselip di antara kedua kakinya. Energi kosmos agungnya mungkin telah menembus angka 29 miliar, tetapi dia tidak cukup kuat untuk melawan seluruh ras pertama semesta sendirian. Faktanya, dia bahkan bukan lawan bagi White Feather King atau Black Nether King. Berpikir sejenak, Huang Xiaolong menggunakan Golden Sun Circlet untuk memperkuat Star Dragon Grand Formation. Meskipun harta karun alam semesta digunakan untuk membela diri, harta karun itu memiliki kekuatan pembatasan yang cukup kuat.
Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Beberapa orang muncul dari kehampaan dan melakukan perjalanan menuju kota. Saudari Yinsue, kota salju milikmu adalah tempat tercantik di gudang semesta kami. Aku tidak ingin pergi lagi setelah datang ke sini, seorang wanita ramping berpakaian jubah merah terkekeh di sampingnya. Jika adik Feng menyukainya, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Aku akhirnya akan mendapatkan teman. Seorang pria muda berpakaian baju besi giok terkekeh di belakangnya, mengapa aku tidak tinggal bersamamu? Tawa lembut keluar dari bibir Yinsue. Kakak Biking terlalu suka main-main. Anak muda itu tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, saya paling merindukan anggur yang memikat. Canda pria lain yang berpakaian emas. Tenang saja, aku sudah menyuruh anak buahku menyiapkan anggur untuk menyambutmu. Adik Jinlong bisa minum sepuasnya. Yinsue tersenyum. Di tengah tawa mereka memasuki kota. Biking menghela nafas, struktur di sini sungguh menakjubkan. Kakak Biking, istana laut giokmu adalah bangunan terindah yang pernah kami lihat. Kau tidak bisa menandingi kota salju kecilku, Yinsue terkekeh. Dengan senyum di wajahnya, Biking tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu benar, istana laut gioknya jauh lebih baik daripada kota salju. Itu adalah sesuatu yang sangat dia banggakan. Tentu saja gurunya punya peran dalam hal itu. Banyak ahli muncul dari kota untuk menyambut Yinsue dan orang-orang di sekitarnya. Ketika mereka tiba di hadapan Yinsue, mereka semua membungkuk hormat. Membiarkan mereka bangun, dia mengikuti mereka ke dalam kota. Apakah terjadi sesuatu saat aku pergi? Tanyanya. Tidak, semuanya tetap sama, jawab seseorang di kelompok itu. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lainnya, pelayan kepercayaannya menjawab tanpa membiarkannya menyadari ada yang salah dengan keadaan kota itu. Yinsue mengundang Biking, Chifeng, dan Jinlong ke istananya di mana perjamuan telah disiapkan. Mata Jinlong berbinar saat melihat toples-toples anggur yang diletakkan di sepanjang meja. Aku sudah lama memikirkan enchanting wine. Yinsue terkekeh, kau tidak bisa menikmati anggur yang enak tanpa wanita cantik di sampingmu. Sambil bertepuk tangan, sekelompok wanita cantik yang tubuhnya hampir tidak tertutup sehelai kain pun memasuki aula. Setiap dari mereka adalah wanita cantik yang luar biasa dan gerakan mereka sangat memikat. Biking memandangi mereka dan bercanda, bunga-bunga yang mempesona di istana adik perempuan Yinsue benar-benar terkenal. Akhirnya aku bisa bertemu mereka. Saat mereka duduk, perjamuan itu dengan cepat mencapai puncaknya. Saudari Yinsue, kau harus tahu bahwa aku dikirim oleh guruku, Biking meletakkan cangkirnya dan bergumam. Tentu saja, bagaimana mungkin aku lupa, Yinsue menoleh ke salah satu pelayannya dan memerintahkan, bawa para budak itu ke sini. Biarkan Tuan Biking memilih beberapa dari mereka. Sambil membungkuk sedikit, petugas itu pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum Huang Xiaolong dan yang lainnya berdiri di hadapan Yinsue, Biking, Chifeng, dan Jinlong. Saat Huang Xiaolong dan Pangu melepaskan penyamaran mereka, Huang Xiaolong seperti jempol yang sakit yang menonjol dari kerumunan. Semua orang langsung menoleh untuk menatapnya. Garis keturunan Huang Long. Kakak, bolehkah aku memiliki budak ini? Chifeng menunjuk ke arah Huang Xiaolong sambil berseru. Aku membutuhkan garis keturunan sekelompok ahli dari ras naga untuk memurnikan sejumlah pil. Jinlong terkekeh, kau butuh garis keturunannya dan aku butuh jiwa daunnya. Berikan aku jiwa daunnya saat kau sudah selesai. Aku perlu menyempurnakan tombak nagaku dengan jiwa dao dari ras naga. Karena kalian berdua menyukainya, kalian boleh memilikinya. Yinsue tersenyum. Berbalik ke salah satu jenderalnya, dia berseru, turunkan dia. Chifeng dan Jinlong akan membawanya pergi saat mereka pergi. Meskipun telah memberi perintah, sang jenderal tidak bergerak. Sambil menyipitkan matanya, Yinsue membentaknya, tidakkah kau mendengar apa yang kukatakan? Meski begitu, dia tidak menanggapi. Biking mencibir ketika melihat apa yang sedang terjadi. Sepertinya seseorang berani mengabaikan perintahmu. Saat lengannya terjulur, dia ingin menamparkan wajah sang jenderal. Sayang sekali seberkas cahaya pedang menghentikannya. Mereka berempat menatap cahaya pedang itu dengan kaget. Berbalik untuk melihat sumbernya, mereka melihat Huang Xiaolong berjalan ke arah mereka. Kau melakukannya. Yinsue tidak percaya apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa tidak mungkin seorang budak biasa dapat menghentikan serangannya. Terlebih lagi, orang yang berdiri di hadapannya adalah seorang ahli di puncak tahap penyelesaian agung alam Dewa Penciptaan. Mengabaikannya, Huang Xiaolong tiba di hadapan mereka. Dia bergumam, Yinsue, Biking, Chifeng, Jinlong, 4 dari 6 jenius ras pertama semesta ada di sini, sayang sekali. Heaven Tyrant dan Void ke-9 tidak ada di sini. Kalau tidak, aku akan menghemat waktuku. 6 orang jenius dari ras alam semesta pertama merupakan murid-murid paling berbakat dari generasi kedua ras alam semesta pertama. Keenamnya adalah murid ke-13 Raja. Yinsue adalah murid tertua dari Raja Pemakan Surga, Biking adalah satu-satunya murid dari Raja Pemurni Bintang. Chifeng adalah murid kedua dari Raja Simbal Emas, dan Jinlong adalah murid tersembunyi dari Raja Kilin Emas. Void ke-9 merupakan murid Raja Bulu Putih, dan Tiran Surga merupakan murid Raja Neter Hitam. Heaven Tyrant menduduki peringkat pertama di antara keenamnya, diikuti oleh Nin Void, Biking, dan Yinsue. Orang ini cukup menarik, bocah, sepertinya kau berhasil menyelinap masuk ke sini. Jinlong terkekeh. Aneh sekali, kau hanyalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berbicara kepada kami seperti itu? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah seseorang yang istimewa? Ki pedangmu cukup mengesankan, aku mengakuinya. Yinsue melambaikan tangannya dan berteriak pada para jenderal di belakangnya, turunkan dia sekarang juga. Sayang sekali tidak ada yang bergerak.
Tidak perlu bagimu untuk memberi mereka perintah lagi. Mereka sekarang adalah anak buahku, gumam Huang Xiaolong. Setelah berbicara, dia melihat para jenderal di sampingnya dan para jenderal dari ras pertama alam semesta. Mereka semua mundur selangkah sekaligus, dan mereka berlutut untuk menghadap Huang Xiaolong. Bab 3711, menekan Yin Sui. Bab 3711, menekan Yin Sui. Yin Sui dan yang lainnya menatap para ahli yang berlutut di sepanjang jalan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakan mata karena terkejut. Hampir setiap orang yang berlutut di tanah adalah penguasa kota di benua salju. Para jenderal dan ajudan terpercaya Yin Sui juga ada di antara mereka. Mereka semua menyerah pada seorang budak. Siapa kamu sebenarnya? Yin Sui melompat berdiri saat api menyala di matanya. Tatapannya saat menatap Huang Xiaolong tidak lagi acuh tak acuh seperti dulu. Dia pasti ahli sejati jika dia bisa mengendalikan semua orang ini. Perlu diketahui bahwa ada dua jenderal di bawah Yin Sui yang kemampuan tempurnya telah melampaui angka 19 miliar unit. Bahkan mereka pun tidak luput. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong menjadi budak biasa? Tiga ahli lain di sampingnya juga berdiri. Mereka menatap Huang Xiaolong dengan hati-hati. Meski begitu, mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang dewa pencipta yang berada di puncak tahap penyelesaian agung dapat mengendalikan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari ras pertama alam semesta. Kau akan segera mengetahui identitasku, gumam Huang Xiaolong. Lagi pula, kau juga akan menjadi budakku. Dia mungkin menyebut semua orang yang tunduk padanya sebagai bawahannya, tetapi dia tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang seperti Yin Sui dan sejenisnya. Kemarahan memenuhi hati mereka ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Jinlong adalah orang pertama yang menanggapi sambil mendengus dengan nada menghina, ras pertama semesta kita selalu menjadi penguasa alam semesta. Setiap anggota 13 semesta adalah budak kita. Bocah, kau akan mati dengan mengerikan karena apa yang baru saja kau katakan. Tombak emas muncul di tangannya saat ia perlahan berjalan menuju Huang Xiaolong. Aku akan mengajarkanmu aturan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Rasmu ditakdirkan untuk menjadi budak ras pertama alam semesta kita. Kau tidak terkecuali. Setelah dia berbicara, tombaknya menusuk Huang Xiaolong. Cahaya yang menyilaukan memenuhi ruang di hadapannya. Seakan menusuk ke dalam hati setiap orang yang hadir, mereka yang berdiri di sekitarnya merasakan sakit yang tajam menusuk dada mereka. Sayang sekali dia lemah dibandingkan dengan Huang Xiaolong. Dengan tangan kosong, Huang Xiaolong meraih tombak itu. Tombak itu tidak lebih dari sekadar mainan di tangan Huang Xiaolong. Dengan ekspresinya yang berubah drastis, Jinlong merasa seolah-olah dia telah menusukkan tombaknya melalui penghalang dunia. Saat dia masih terjebak dalam keadaan syok, telapak tangan Huang Xiaolong tiba di atas kepalanya. Meskipun serangan itu tampak seperti serangan yang sangat biasa, Jinlong merasa seolah-olah seluruh alam semesta sedang runtuh menimpanya. Alam semesta yang tak terbatas itu berisi kekuatan setiap makhluk hidup dan dia merasa seperti seekor semut di hadapannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari pukulan yang menakutkan itu. Bahkan teknik khususnya dalam bepergian melalui ruang angkasa tidak akan memungkinkan dia untuk melarikan diri. Selamatkan aku, Jinlong berteriak pada Biking dan yang lainnya. Melompat ke arah Huang Xiaolong secara serempak, mereka bertiga melindungi Jinlong dari serangan yang mengerikan itu. Sebuah tombak suci muncul di tangan Biking dan sebuah pedang seputih salju muncul di telapak tangan Yin Sui. Sebuah kipas api raksasa muncul di hadapan Chi Feng. Tanpa mengedipkan mata, Huang Xiaolong dengan santai menyapu ketiganya seolah-olah mereka hanyalah lalat mengganggu yang menghalangi jalannya. Saat dia mengayunkan tangannya untuk mengusir mereka, ketiganya merasakan otak mereka berdenyut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menghindar. Sayangnya, mereka bertiga masih terkena hantaman kuat itu dan terlempar. Mereka terbanting ke tanah pada jarak yang cukup jauh. Huang Xiaolong tidak melonggarkan cengkramannya pada Jinlong. Ketika melihat ekspresi ketakutan di wajah Jinlong, Huang Xiaolong bergumam, tidak ada yang abadi di alam semesta. Kau mungkin adalah representasi kekuatan absolut di masa lalu, tetapi itu mungkin berubah di masa depan. Manusia mungkin adalah budak ras pertama alam semesta di masa lalu, tetapi di masa depan, rasmu akan menjadi budakku. Kau akan menjadi budak Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, kamu adalah Huang Xiaolong, Yin Sui berteriak dari kejauhan. Wajah Biking dan yang lainnya berubah. Ketika Raja Simbal Emas dikalahkan oleh Huang Xiaolong di Netherworld, ras pertama semesta mengetahuinya. Itulah alasan Raja Pemakan Surga dan Raja Kilin Emas dikirim ke ruang tak dikenal untuk menghadapi pria itu. Akhirnya, rencana mereka digagalkan oleh kemunculan iblis ganas. Ketika itu terjadi, para petinggi ras pertama semesta meningkatkan kewaspadaan mereka secara maksimal. Evaluasi mereka terhadap Huang Xiaolong menempatkannya sebagai ahli terkuat kedua di ruang tak dikenal. Orang-orang seperti Yin Sui dan yang lainnya mengetahui hal itu dan mereka sangat terkejut mendengar namanya. Benar sekali, aku Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap mereka dan melanjutkan, hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Menghancurkan simbol transmisi mereka, Yin Sui, Biking, dan Chi Feng ingin mengirim pesan kepada tuan mereka untuk menyelamatkan mereka. Namun, cahaya bintang yang tak berujung jatuh dari kehampaan. Cahaya itu menutupi daratan saat akar pohon Dewa Naga Bintang yang tak terhitung jumlahnya meluas hingga menutupi langit. Lingkaran matahari emas berubah menjadi naga emas besar yang menutup benua. Mereka menyadari bahwa teriakan minta tolong mereka terhalang sama sekali. Itu pohon Dewa Naga Bintang. Ketika Raja Simbal Emas kembali, dia berkata bahwa Huang Xiaolong memiliki beberapa harta karun alam semesta ketika mereka bertarung. Dengan demikian, mereka tahu bahwa Huang Xiaolong memiliki pohon Dewa Naga Bintang, lingkaran matahari emas, api asal alam semesta, pedang pembalikan, dan tombak tiga dewa.
Huang Xiaolong, jika sesuatu terjadi pada kita, tuan kita akan segera mengetahuinya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Yin Sue meraung. Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu khawatir tentang itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkan tuanmu mengetahui hal ini? Yin Sue dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang di dada. Ketika mereka hendak menjadi gila dan melepaskan semua yang mereka miliki pada Huang Xiaolong bergerak. Dia mengaktifkan ketiga dunia besar di dalam dirinya saat 29 miliar unit energi kosmos agung mengalir keluar dari tubuhnya. Begitu energi itu muncul, Yin Sue dan yang lainnya merasakan berat alam semesta menekan mereka dan mereka dipaksa jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Teriak Yin Sue, bukankah kamu hanya memiliki 27 miliar unit energi kosmos agung? Omong kosong, Huang Xiaolong jauh lebih kuat dari yang mereka gambarkan. Bahkan Raja Pemakan Surga tidak sekuat Huang Xiaolong. Yah, itu karena informasimu sudah ketinggalan zaman. Huang Xiaolong menghela nafas. Apa itu? Keempatnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya 3 juta tahun yang lalu, Huang Xiaolong adalah dewa penciptaan dengan kurang dari 27 miliar unit energi kosmos agung. Sekarang, ia mencapai angka 29 miliar. Dia dengan mudah menekan keempatnya dan dia mencap jiwa mereka untuk mengendalikan mereka. Setelah selesai, Huang Xiaolong meminta Yin Sue untuk mengumpulkan semua ahli benua salju. Dia memperoleh kendali penuh atas benua salju dengan mudah. Bab 3712, bertemu Raja Pemurni Bintang. Bab 3712, bertemu Raja Pemurni Bintang. Pemandangan yang indah saat malam tiba di benua salju. Berdiri di udara di atas daratan, Huang Xiaolong memperhatikan garis-garis cahaya berkelebat di cakrawala. Dari Biking, dia mengetahui bahwa Raja Pemurni Bintang mengirimnya untuk mencari sekelompok ahli yang ahli dalam seni formasi. Dia harus membawa mereka kembali ke Istana Laut Giok untuk menunggu instruksinya. Biking tidak tahu untuk apa tuannya membutuhkannya, tetapi Huang Xiaolong mampu menghubungkannya. Jika dia tidak salah, Raja Pemurnian Bintang ingin menggunakan sekelompok budak untuk menghancurkan formasi pemusnahan. Apakah Raja Black Nether mengajarkan Raja Pemurnian Bintang cara menyusun formasi besar? Dalam beberapa hari berikutnya, Huang Xiaolong terus memahami cermin iblis tanpa nama. Pada saat yang sama, ia ingin mengumpulkan semua urat spiritual tingkat alam semesta yang bisa ia kumpulkan. Menurut dugaan iblis ganas, Raja Nether Hitam akan mampu mengaktifkan formasi pemusnahan dalam waktu 1 juta tahun. Dia perlu menerobos penghalang untuk memasuki Dewa Semesta setengah langkah sebelum itu untuk menantang Raja Nether Hitam. Terlalu sulit baginya untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan dengan perahu semesta, dia bahkan tidak berani memimpikannya. Dia mungkin memiliki seni transformasi semesta dan ki sumber semesta untuk membantunya, tetapi itu terlalu sulit. Satu-satunya cara adalah memperoleh pembuluh darah spiritual tingkat semesta bermutu tinggi dalam jumlah tak terbatas. Itulah satu-satunya cara agar dia bisa menerobos dengan lancar ke alam dewa alam semesta setengah langkah. Yin Sue adalah seseorang yang menduduki peringkat 20 teratas ras pertama alam semesta. Sumber daya yang dimilikinya sangat mengejutkan. Dia memiliki hampir segalanya di dunia ini, tetapi Huang Xiaolong terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada satupun urat spiritual tingkat alam semesta di dalam perbendaharaan harta karun itu. Ketika dia bertanya padanya, dia menemukan bahwa beberapa ratus ribu tahun yang lalu, Raja Black Nether memberi perintah untuk menyerahkan semua urat spiritual tingkat alam semesta yang mereka miliki. Selain benua salju, tidak ada satupun urat spiritual yang dapat ditemukan di tempat lain. Tanya Huang Xiaolong. Biking dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Kerutan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Itu berarti dia tidak akan bisa berkultivasi dengan efektif dan mencapai terobosan dalam waktu 1 juta tahun. Huang Xiaolong dapat menebak mengapa Raja Nether Hitam membutuhkan begitu banyak urat spiritual. Untuk mengaktifkan formasi pemusnahan, ia membutuhkan energi yang sangat besar. Karena itu, ia berencana untuk menggunakan urat spiritual sebagai sumber energi untuk formasi tersebut. Apakah semua urat spiritual menuju ke Raja Nether Hitam? Huang Xiaolong bertanya lagi. Yin Sue menggelengkan kepalanya dan mendesah, tidak. Tuan Raja Nether Hitam menyuruh kita menyerahkan urat-urat spiritual ke Istana Laut Giok. Istana Laut Giok. Huang Xiaolong menoleh untuk melihat Biking. Tuanku mengambil semuanya setelah mereka tiba. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Itu pada dasarnya akan mengonfirmasi dugaannya. Raja Pemurnian Bintang bertanggung jawab untuk meletakkan formasi pemusnahan. Raja Pemurnian Bintang, Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan tempur Raja Pemurni Bintang telah melampaui angka 29 miliar. Jika Huang Xiaolong tidak menggunakan harta karun alam semesta, dia mungkin sedikit lebih lemah daripada pria itu. Jika dia menggunakan semua yang dimilikinya, dia akan mampu menekan Raja Pemurni Bintang tanpa masalah. Menekan adalah satu hal, memaksa lawan untuk menyerah adalah hal lain. Bahkan jika dia berhasil menekan Raja Pemurnian Bintang, dia mungkin membiarkan kelompok itu melarikan diri. Jika itu terjadi, konsekuensinya akan terlalu serius untuk ditanggung. Alis Huang Xiaolong terkunci rapat. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan kota dan langsung menuju Istana Laut Giok. Ketika Biking dan Yin Sue membawa kelompok budak kembali ke Istana Laut Giok, Raja Pemurni Bintang harus muncul untuk membawa mereka pergi. Itu akan menjadi kesempatan terbaiknya untuk berinteraksi dengan Raja Pemurni Bintang dan Huang Xiaolong tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah mempelajari rahasia formasi pemusnahan.
Dia akan menggagalkan rencana mereka dengan menghancurkan mata formasi. Kapal terbang Viking tidak mendekati kecepatan perahu alam semesta, dan mereka memerlukan waktu beberapa tahun untuk tiba di Istana Laut Giok. Huang Xiaolong tidak mengendur, dan dia terus memahami misteri cermin iblis tanpa nama. Beberapa tahun kemudian, Tuan, kita sudah sampai. Viking membuat laporan ketika Huang Xiaolong masih asyik bermeditasi. Membuka matanya perlahan, Huang Xiaolong muncul dari kapal terbang. Dia berjalan ke haluan kapal dan melihat lautan tak berujung yang berwarna hijau giok di bawahnya. Ada istana yang tak terhitung jumlahnya di permukaan laut, dan ada gelembung yang bersinar dengan banyak cahaya yang melayang di udara. Seseorang akan menemukan banyak sekali gambar jika ia memperhatikan gelembung-gelembung itu dengan saksama. Laut Giok memiliki pesona yang berbeda dari benua salju. Laut itu memancarkan aura kebebasan yang menenangkan jiwa. Terutama gelembung-gelembung yang ada di atas laut. Tidak heran Yin Sui berkata bahwa benua saljunya tidak ada bandingannya dengan Laut Giok. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya tiba di istana. Viking menghubungi gurunya, Raja Pemurni Bintang, dan segera mendapat balasan. Guruku berkata bahwa dia sedang disibukkan dengan sesuatu saat ini, dan dia baru bisa kembali setelah 1 tahun, kata Bihai. 1 tahun, gumam Huang Xiaolong. Dia tidak terburu-buru. Dia bisa meluangkan waktu untuk mengendalikan para ahli di wilayah tersebut. Segera setelah itu, dia meminta Viking mengumpulkan para ahli Laut Giok dan dia mengendalikan mereka dengan cepat. Setahun kemudian, Raja Pemurnian Bintang kembali. Dia pendek, dan tingginya bahkan tidak mencapai 1,5 meter. Fitur wajahnya biasa saja, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa dia adalah Raja Pemurni Bintang jika dia berjalan di sepanjang jalan. Huang Xiaolong mengikuti sekelompok manusia, dan mereka menuju ke Raja Pemurnian Bintang. Melihat sekumpulan budak yang dibawa kepadanya, Raja Pemurnian Bintang memandang Viking dan memuji, sekumpulan budak ini tidak terlalu buruk. Terima kasih banyak, Guru. Tak lama kemudian, Raja Pemurnian Bintang menguji mereka dalam seni susunan. Ketika mereka akhirnya mencapai standar yang dibutuhkannya, ia membawa mereka pergi dari istana. Bab 3713 Penyembunyian. Bab 3713 Penyembunyian. Setelah mereka pergi, mereka menuju utara. Kapal terbang Raja Pemurni Bintang memang cepat, tetapi tidak secepat kapal semesta. Tentu saja, kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan kapal Viking. Huang Xiaolong dan yang lainnya ditempatkan di salah satu ruang di kapal dan mereka juga tidak diberi area yang luas. Mereka memiliki area seluas lebih dari 1000 kaki persegi, dan terasa sedikit sempit dengan lebih dari 400 orang. Huang Xiaolong merasa seolah-olah mereka adalah babi yang dikurung dalam kandang. Melepaskan jiwa daunnya, dia melihat situasi di luar angkasa. Bahkan meskipun Raja Pemurnian Bintang secara pribadi meletakkan formasi di sekitar ruangan, mereka tidak mampu menghentikan Huang Xiaolong sedikitpun. Dia tidak memata-matai Raja Pemurnian Bintang, kalau-kalau dia terdeteksi. Huang Xiaolong tidak menyangka mereka tidak akan sampai bahkan setelah 2 tahun terbang. Awalnya, ia dapat melihat beberapa benua yang ada di Universe Vault. Semakin banyak benua yang terbang, semakin tandus jadinya. Kapal terbang itu baru berhenti setelah 3 tahun berikutnya. Ketika Raja Pemurnian Bintang memerintahkan anak buahnya untuk membawa Huang Xiaolong dan yang lainnya keluar, mereka dibawa ke sebuah ladang tandus. Huang Xiaolong dapat melihat bahwa tidak ada apapun selain beberapa gunung. Saat Raja Pemurnian Bintang berdiri di atas panggung besar di langit, dia menatap sekelompok budak di bawahnya dan mendengus, "Kalian semua harus menyelesaikan tugas kalian setiap hari. Siapapun yang gagal melakukannya akan dikuliti dan jiwa dao kalian akan dihukum. Apakah kalian mengerti?" Dia melepaskan auranya untuk menakut-nakuti sekelompok budak saat dia selesai berbicara. Sambil mengangguk-angguk, kelompok itu mengakui apa yang dikatakannya. "Aku telah meletakkan formasi yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 100 juta mil. Bahkan para ahli yang telah melewati batas 20 miliar unit tidak akan dapat melarikan diri. Aku harap kamu tidak memikirkan hal bodoh," gerutu Raja Pemurnian Bintang. "Siapapun yang mencoba akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Segera setelah itu, ia menetapkan beberapa aturan lainnya. Setelah selesai, dia menoleh ke seorang pakar dari ras pertama alam semesta dan mengumumkan, "Berikan mereka instruksi untuk hari ini." Setelah berbicara, dia menghilang dari tempatnya. Pakar itu menyerahkan selembar kertas berisi tugas mereka untuk hari itu. Ada buku petunjuk yang sangat rinci tentang apa yang harus mereka lakukan. "Ingat, kalian tidak diperbolehkan menukar plakat kalian. Jangan biarkan orang lain melihat tugas kalian." Salah satu ahli mendengus, "Siapapun yang melanggar aturan akan menanggung akibatnya. Ini adalah sumber daya yang kalian butuhkan. Jangan sia-siakan. Kembalikan semuanya setelah kalian selesai mengerjakan tugas." Orang lain memberi mereka masing-masing satu alat spasial. Mereka semua diminta untuk menuliskan beberapa rune yang terkait dengan formasi pemusnahan, tetapi mereka semua bertanggung jawab atas aspek yang berbeda. Dengan demikian, sumber daya yang diberikan kepada mereka pun berbeda. Tampaknya mereka mengerjakan bagian yang berbeda setiap hari. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Dia tahu bahwa rune yang mereka tulis akan digunakan untuk menghancurkan 13 alam semesta di masa depan. Dengus keluar dari bibirnya. Kalau begitu, dia harus melakukan sesuatu pada rune yang hendak dia tulis. Meskipun Raja Pemurnian Bintang pasti bisa melihat menembus rune, Huang Xiaolong yakin bahwa dia bisa menyembunyikan tipuannya dari pria itu. Bagaimanapun, pemahaman Huang Xiaolong tentang seni formasi telah mencapai tingkat yang mengerikan, terutama setelah dia memahami misteri alam semesta dari gambar-gambar di cermin iblis tanpa nama. Dalam beberapa hari berikutnya, Huang Xiaolong menuliskan rune tersebut sambil meletakkan merek jiwanya di sana.
Meskipun dia hanya bertanggung jawab atas sebagian kecil formasi, itu sudah lebih dari cukup. Ketika saatnya tiba, Huang Xiaolong dapat menghancurkan formasi itu perlahan-lahan dengan apa yang dia lakukan pada rune. Huang Xiaolong selalu mengamati sekelilingnya saat ia mengukir rune. Benar, ada formasi di sekitar seluruh area yang ditetapkan oleh Raja Pemurnian Bintang. Bahkan para ahli yang telah menembus angka 20 miliar unit tidak dapat melarikan diri, tetapi itu bukan apa-apa bagi Huang Xiaolong. Oleh karena itu, dia akan meninggalkan daerah itu setiap hari untuk melihat keadaan sekelilingnya. Ada banyak istana di sekitar area tersebut, dan semuanya bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Huang Xiaolong menemukan bahwa setiap istana menampung seorang ahli dari ras pertama semesta dan mereka juga ada di sana untuk menuliskan rune. Dia dapat mengatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang sama, hanya saja perlakuan yang mereka terima berbeda. Huang Xiaolong dan yang lainnya bahkan tidak diberi tempat untuk beristirahat sementara anggota ras alam semesta pertama masing-masing diberi istana. Meskipun istana-istana itu dikelilingi oleh formasi-formasi yang kuat, mereka tidak ada apa-apanya bagi Huang Xiaolong. Dia bisa masuk kemanapun dia mau. Akhirnya, Huang Xiaolong tiba di luar istana terbesar. Tuanku berkata bahwa kita harus memastikan aktivasi formasi pemusnahan berjalan lancar. Kita harus bisa menyelesaikannya dalam 800.000 tahun ke depan. Sebuah suara terdengar dari dalam istana. Pergi dan buat laporan kepada Lord Black Matter. Katakan padanya bahwa dia bisa yakin bahwa aku akan menyelesaikan tugasnya. Raja Pemurnian Bintang mendesah. Suruh yang lain mencari budak lain dari 13 alam semesta. Kita juga perlu memeriksa rune yang ditulis oleh para budak. Kita tidak boleh membiarkan kesalahan apapun. Ya, aku sendiri yang akan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Aku juga akan memeriksa rune yang ditulis oleh murid-murid kita, gumam Raja Pemurni Bintang. Huang Xiaolong sedikit membelalakkan matanya. Dari apa yang terlihat, Raja Pemurni Bintang seharusnya berbicara kepada murid Raja Nether Hitam, Heaven Tyrant. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk melihat sosok hitam menghilang dalam kehampaan. Melihat sosoknya yang pergi, Huang Xiaolong ragu sejenak. Dia ingin menangkap Heaven Tyrant, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, Black Nether King bukanlah seseorang yang bisa dia ajak main-main. Jika dia mengendalikan murid Black Nether King, dia akan segera ketahuan. Huang Xiaolong diam-diam kembali ke tugasnya. Dilihat dari penampakannya, ada banyak sekali orang yang sedang mengerjakan formasi itu di tempat lain. Huang Xiaolong melanjutkan apapun yang sedang dilakukannya di hari-hari berikutnya. Dia telah menemukan bahwa urat-urat spiritual tingkat alam semesta tersembunyi di dalam perbendaharaan Istana Raja Pemurnian Bintang. Bab 3714 banding 9 miliar. Bab 3714, 29,9 miliar. Setahun berlalu tanpa kejadian apapun. Sepanjang tahun, Huang Xiaolong telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh anggota ras pertama semesta. Namun, Raja Pemurni Bintang gagal meninggalkan istananya bahkan setelah sekian lama. Sekalipun dia melakukannya, itu untuk memeriksa pekerjaan mereka. Huang Xiaolong tidak terburu-buru. Raja Pemurni Bintang menyuruh mereka menangkap sekelompok budak lainnya, dan dia harus kembali ke Istana Laut Giok untuk membawa mereka. Ketika itu terjadi, Huang Xiaolong akan mengambil tindakan. Memang, beberapa tahun kemudian, Biking dan yang lainnya membawa sekelompok budak lainnya ke Istana Laut Giok dan Raja Pemurnian Bintang pergi. Huang Xiaolong baru melancarkan aksinya beberapa hari setelah Raja Pemurnian Bintang pergi. Tanpa Raja Pemurnian Bintang yang menjaga benteng, Huang Xiaolong segera tiba di depan istananya. Mereka yang bertanggung jawab atas para budak telah lama dikendalikan oleh Huang Xiaolong. Sebelum para penjaga di istana sempat bereaksi, Huang Xiaolong menekan mereka semua. Dia menggunakan sedikit waktu untuk menghancurkan formasi yang menjaga perbendaharaan sebelum masuk ke dalamnya. Huang Xiaolong pernah melihat banyak sekali perbendaharaan harta karun di masa lalu, tetapi bahkan jika dia menambahkan semua yang berharga dari semuanya, itu tidak akan sebanding dengan perbendaharaan Raja Pemurnian Bintang. Jumlah harta yang disimpan di dalamnya sungguh mengejutkan bahkan Huang Xiaolong. Harta karun yang dapat membuat dunia luar menjadi gila ditumpuk tinggi seperti gunung besar di dalam angkasa. Harta karun itu seperti dunia besar yang berisi banyak dunia kecil. Setiap inci ruang itu dipenuhi dengan harta karun yang berharga, dan bahkan ada beberapa yang tidak dikenali oleh Huang Xiaolong. Tampaknya perbendaharaan itu berisi setiap bahan yang dibutuhkan ras pertama alam semesta untuk membangun formasi pemusnahan. Dengan santai berjalan masuk lebih dalam ke dalam perbendaharaan, Huang Xiaolong tiba di inti perbendaharaan. Di sanalah urat-urat spiritual tingkat alam semesta berada. Dia dihantam oleh gelombang ki spiritual alam semesta saat tiba, dan Huang Xiaolong merasakan jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Dia bisa melihat bahwa area di depannya lebih luas daripada dunia suci manapun yang pernah dia kunjungi. Seluruh ruang dipenuhi dengan ki spiritual alam semesta yang lebih murni daripada apapun yang pernah dirasakan Huang Xiaolong sebelumnya. Ada urat-urat spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara dan ada ratusan urat spiritual tingkat atas yang melayang-layang. Huang Xiaolong mungkin pernah melihat banyak urat nadi spiritual tingkat alam semesta di masa lalu, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat ratusan urat nadi spiritual tingkat alam semesta tingkat atas melayang di hadapannya. Di dunia luar, akan sulit menemukan satu pun. Menekan kegembiraannya, Huang Xiaolong menarik napas dingin. Nadi spiritual di sana lebih dari cukup untuk memungkinkannya menerobos ke tingkat berikutnya. Satu-satunya hal yang tersisa baginya untuk dilakukan adalah mengumpulkan semuanya. Meskipun urat-urat spiritual itu dicap oleh Raja Pemurnian Bintang, hanya masalah waktu sebelum Huang Xiaolong menghapus skep jiwanya. Karena butuh waktu 3 tahun untuk sampai, Raja Pemurnian Bintang akan butuh waktu 6 tahun untuk melakukan perjalanan pulang.
Sudah lebih dari cukup waktu bagi Huang Xiaolong untuk mengambil semua urat-urat spiritual. Tanpa penundaan, Huang Xiaolong memulai tugas barunya. Butuh waktu beberapa hari untuk membersihkan yang pertama. Dia tidak terburu-buru untuk memulai yang berikutnya. Sebaliknya, dia mengambil urat spiritual tingkat tinggi dari perahu semesta dan menggantinya. Bahkan jika Raja Pemurnian Bintang kembali, dia tidak akan mampu menemukan perbedaannya. Setelah selesai, Huang Xiaolong mulai mengerjakan urat berikutnya. Ia mengulangi proses tersebut dan menyamarkan urat kedua sebelum meletakkannya kembali. Vena spiritual yang digunakannya adalah vena spiritual tingkat rendah yang dikumpulkannya. Vena spiritual itu mungkin tidak memiliki vena spiritual tingkat alam semesta tingkat atas, tetapi vena spiritual itu memiliki vena spiritual tingkat rendah. 4 tahun kemudian, Huang Xiaolong menyimpan semua urat nadi spiritual tingkat alam semesta tingkat atas di perahu alam semesta. Dia hampir menari kegirangan saat melihat harta karun barunya. Meninggalkan perbendaharaan, Huang Xiaolong kembali ke benua salju. Dia berencana untuk mengasingkan diri di sana untuk menembus angka 29,9 miliar. Satu-satunya alasan dia memilih untuk kembali ke benua salju adalah karena kehadiran Pangu. Jika Raja Pemurnian Bintang benar-benar menemukan sesuatu yang aneh, dia akan dapat menangkap Pangu sebelum meninggalkan gudang semesta. Begitu sampai, dia langsung menyendiri. Dia memerintahkan Biking, Yin Sui, Qi Feng, dan Jin Long untuk memperhatikan hal-hal yang tidak biasa. Beberapa ratus tahun berlalu dalam sekejap mata. Tampaknya Raja Pemurnian Bintang tidak menyadari apa yang terjadi karena tidak seorang pun yang membuat laporan kepadanya. Akhirnya memulai kultivasinya, lebih dari 600.000 tahun berlalu. Membuka matanya perlahan, Huang Xiaolong akhirnya meninggalkan perahu semesta. Meregangkan tubuhnya sedikit, dia menarik napas dalam-dalam. Bab 3715, Batu Sumber Alam Semesta. Bab 3715, Batu Sumber Alam Semesta. Setelah pengasingannya, Huang Xiaolong mencapai angka 29,9 miliar. Faktanya, ia hanya berjarak satu untai energi kosmos agung untuk mencapai angka 30 miliar. Dia mencapai levelnya saat ini lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Namun, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menerobos tetapi tidak berhasil. Itu seperti ketika dia mencoba menerobos ke puncak panggung kompetisi besar di masa lalu. Selama bertahun-tahun, Huang Xiaolong mungkin telah mencoba memahami misteri cermin iblis tanpa nama, tetapi dia hanya berhasil memahami 30 hingga 40%-nya. Dia sedikit kurang dalam hal memasuki alam dewa semesta setengah langkah. Dia ingin melanjutkan pengasingannya untuk memahami misteri di balik 13 alam semesta, tetapi Biking kembali dengan berita bahwa pencarian Raja Bulu Putih terhadap batu sumber alam semesta menemukan beberapa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong tidak tahu apa itu batu sumber alam semesta? Dia mendengar dari iblis ganas bahwa batu sumber alam semesta adalah inti dari formasi pemusnahan. Kesengsaraan pemusnahan pertama yang dialami oleh 13 alam semesta sangat kuat karena kehadiran batu sumber alam semesta. Batu sumber alam semesta diciptakan oleh 13 alam semesta saat kelahiran mereka. Legenda mengatakan bahwa batu ini adalah sumber dari 13 alam semesta. Batu ini adalah alasan di balik kelahiran energi spiritual di semua negeri. Sangat sulit untuk menemukan satu pun bagian, dan ras pertama semesta hanya berhasil menemukan satu bagian setelah entah berapa tahun. Siapa yang mengira mereka akan dapat menemukan bagian lainnya? Huang Xiaolong tidak mampu menghentikan formasi pembasmian di masa lalu, tetapi sekarang setelah dia mencapai levelnya saat ini, dia akan menghentikan mereka dengan segala yang dimilikinya. Dia tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan batu sumber alam semesta. Meskipun dia membuat beberapa perubahan pada rune yang dia tulis, Raja Neter Hitam akan dapat menemukan tipu dayanya saat mereka mengaktifkan formasi. Dia mungkin dapat menghancurkan formasi itu sekali, tetapi setelah mereka memperbaikinya, dia tidak akan dapat melakukannya lagi. Mengenai urat-urat spiritual tingkat alam semesta yang dicurinya, dia yakin bahwa ras alam semesta pertama hanya akan menggunakan sejumlah besar urat-urat spiritual tingkat rendah untuk mengaktifkan formasi tersebut. Karena itu, semua triknya hingga saat ini cukup berguna untuk menunda mereka sedikit. Jika dia memperoleh batu sumber semesta, dia benar-benar akan dapat memengaruhi aktivasi formasi mereka. Tanpa batu sumber, mereka hanya bisa menggunakan sesuatu yang lain untuk inti formasi mereka. Itu akan sangat memengaruhi kekuatan di balik formasi dan kesengsaraan akan berkurang kekuatannya. Jika Raja Neter Hitam ingin menggunakan kesengsaraan untuk memanen semua kehidupan di 13 alam semesta, itu akan jauh lebih sulit dengan kehadiran Huang Xiaolong. Jika kali ini ia gagal, tidak ada yang tahu kapan Raja Neter Hitam dapat mencoba lagi. Jika itu terjadi, peluang Huang Xiaolong untuk memasuki alam dewa semesta sebelum dirinya akan jauh lebih tinggi. Meninggalkan perahu alam semesta, Huang Xiaolong melihat Biking dan Yin Sui. Tuan, mereka membungkuk hormat. Dia bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan batu sumber alam semesta ketika mereka bangun. Raja Bulu Putih sudah pergi untuk mendapatkan batu itu, kata Biking. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Biking menggelengkan kepalanya perlahan dan menjawab, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Terakhir kali kami mendengar, dia meninggalkan gudang semesta untuk mencari batu sumber semesta. Kerutan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Tidak ada gunanya jika dia tidak tahu kemana Raja Bulu Putih pergi. Tidak mungkin dia bisa mencari tanpa tujuan. 13 alam semesta tidak terbatas, dan bahkan jika dia menggunakan beberapa ratus juta tahun, dia mungkin tidak dapat menemukan apapun. Pada saat itu, batu sumber alam semesta pasti sudah jatuh ke tangan Raja Bulu Putih. Muridnya, Void ke-9, mungkin tahu kemana dia pergi, gumam Yin Sui. Raja Bulu Putih selalu memanjakan muridnya. Kekosongan ke-9, sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong.
Sebagai murid warisan Raja Bulu Putih, dia mungkin benar-benar tahu kemana gurunya pergi. Di mana Void ke-9 sekarang? Tanya Huang Xiaolong. Dia meninggalkan lembah kekosongan ke-9 beberapa bulan yang lalu menuju Istana Phoenix Biru. Istana Phoenix Biru. Benar sekali. Void ke-9 selalu tertarik pada King Luan, gumam Biking. King Luan, pemilik Istana Phoenix Biru, adalah putri dari Ratu Phoenix Darah dan Raja Titan. Ratu Blood Phoenix dan Raja Titan berada di bawah Raja Golden Symbols. Raja Golden Symbols berada di peringkat ke-6 di antara para raja, dan Ratu Blood Phoenix berada di peringkat ke-7. Raja Titan berada di peringkat ke-8, tetapi mereka adalah satu-satunya pasangan di antara ke-13 raja. King Luan, Yin Sui, dan Qi Feng adalah wanita-wanita cantik terhebat di ras pertama alam semesta. Akan tetapi, King Luan lebih lemah dari dua lainnya dalam hal bakat. Kemampuan bertarungnya terhenti di angka 19 miliar dan dia tidak mampu bersaing untuk posisi ke-6 jenius tersebut. Meski begitu, dia adalah dewi di mata para lelaki di ras pertama semesta. Void ke-9 adalah salah satu dari sekian banyak pelamarnya. Ketika Huang Xiaolong mendengar bahwa kekosongan ke-9 telah meninggalkan istananya, dia meraih pangu dan pergi. Ketika ia bertarung untuk batu sumber semesta, semua orang di ras pertama semesta akan tahu bahwa Pangu adalah tuannya. Karena mereka tidak dapat membunuh Huang Xiaolong, target mereka akan beralih ke Pangu. Untuk menjaga tuannya tetap aman, Huang Xiaolong memutuskan untuk membawanya pergi dari gudang semesta. Karena Istana Phoenix Biru tidak terletak terlalu jauh dari benua salju, Huang Xiaolong tiba dalam waktu kurang dari sebulan. Melepaskan jiwa daunnya, dia segera menyadari keberadaan Nin Void. King Luan menjamunya dengan jamuan makan besar, dan ada banyak ahli yang hadir. Huang Xiaolong menemukan keberadaan dua ahli tertinggi dengan kemampuan tempur hampir 27 miliar unit. Tidak ada ruang untuk keraguan. Itu adalah Ratu Blood Phoenix dan Raja Titan. Meskipun mereka berdua hadir, Huang Xiaolong tidak khawatir sedikitpun. Dia mungkin takut pada mereka di masa lalu, tetapi sekarang, dia bisa menekan mereka dengan satu tangan. Memanggil pohon ilahi naga bintang, Huang Xiaolong mengirimkan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kehampaan untuk menutup ruang di sekitar kota. King Luan terkekeh pelan saat melihat ke arah Nin Void. Kudengar kakak Nin Void berhasil mendapatkan pohon ilahi gagak emas dari ras ilahi gagak emas. Pohon ilahi gagak emas mungkin tidak sebanding dengan pohon ilahi naga bintang, tetapi itu adalah harta karun mutlak di 13 alam semesta. Adik King Luan benar-benar berpengetahuan luas. Sambil mengulurkan tangannya sedikit, sebuah pohon kecil muncul di telapak tangannya. Api keemasan memenuhi ruang di sekitarnya dan orang bisa melihat burung gagak emas kecil jika mereka melihat dari dekat. Bab 3716, Ratu Phoenix Darah dan Raja Titan. Bab 3716, Ratu Phoenix Darah dan Raja Titan. Mata King Luan berbinar saat dia melihat pohon dewa di tangannya. Jika adik King Luan menyukai pohon dewa ini, aku akan memberikannya padamu. Void ke-9 terkekeh. Senyuman manis muncul di wajah King Luan. Bukankah kakak ke-9 Void memperoleh pohon gagak emas setelah berkorban banyak? Salah satu pemuda berpakaian baju besi emas yang duduk di aula mengejek, kekosongan ke-9, untuk mendapatkan pohon ilahi gagak emas, kau membantai seluruh ras ilahi gagak emas. Kau bahkan tidak membiarkan bayi-bayi itu melarikan diri. Darah miliaran orang menodai pohon ilahi gagak emas dan kau berencana untuk mengotori tangan adik King Luan dengan mereka. Anak muda itu adalah putra Raja Pemurni Bintang, Chong Dan. Dia juga tertarik pada King Luan, dan dia selalu menentang kekosongan ke-9. Dengkuran keluar dari bibir Nin Void. Bukankah tanganmu juga ternoda oleh darah budak-budak kami? Hampir setiap 2 tahun, kau akan membunuh sekumpulan budak. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Dari apa yang kudengar, tidak ada dari mereka yang mati dengan tubuh utuh. Lagi pula, kebanyakan dari mereka dibawa keluar dari kamarmu. Kau, geram Chong Dan saat Nin Void tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebelum King Luan sempat berbicara, sebuah sosok muncul di tengah aula, mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika mereka melihat bahwa pendatang baru itu adalah seorang budak dari ras manusia, mata mereka terbelalak karena terkejut. Mereka semua menoleh ke arah King Luan karena mereka mengira budak itu adalah miliknya. Namun, ekspresi King Luan berubah saat dia berbicara kepada Huang Xiaolong. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu sudah lelah hidup? Kamu hanyalah seorang budak dan kamu berani masuk ke istanaku. Budak, Huang Xiaolong mengangkat alisnya. Tenang saja, sebentar lagi, ras pertama semestamu akan berubah menjadi budak ras manusiaku. Huang Xiaolong sudah lama memutuskan. Setelah memasuki alam dewa semesta, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memperbudak anggota ras pertama semesta. Dengan hampir 30 miliar unit energi kosmos agung, dia tidak lagi jauh dari alam dewa alam semesta. Huang Xiaolong yakin bahwa selama dia berkonsentrasi pada cermin iblis tanpa nama, dia akan mampu menerobos dalam 10 juta tahun ke depan. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong, para anggota ras alam semesta pertama menjadi marah. Tidak masuk akal, beraninya kau, berlututlah, kau budak. Seseorang melompat ke arah Huang Xiaolong dari tengah kerumunan dan mencoba menjatuhkannya. Dia mungkin bukan ahli yang melampaui angka 20 miliar, tetapi dia hampir mencapainya. Dia adalah tokoh yang cukup terkenal di ras pertama semesta, dan serangannya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bisa dikatakan bahwa dia lebih kuat dari Guichi dari luar angkasa tak dikenal. Ras pertama semesta dikatakan terlahir dengan konstitusi terkuat di alam semesta, dan bakatnya bahkan lebih kuat dari orang-orang seperti Guichi dan yang lainnya. Meski begitu, Huang Xiaolong tidak repot-repot menatapnya. Ketika telapak tangan ahli itu mendarat di tubuh Huang Xiaolong, serangan balik yang mengerikan membuatnya terpental.
Ketika mereka melihat sang ahli terbang ke kejauhan dengan darah muncrat dari bibirnya, Nin Void dan yang lainnya tercengang. Apa? Ekspresi mereka berubah. Semua orang duduk serentak sambil menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan di mata mereka. Siapa? Siapa kamu? Chong Dan menatap Huang Xiaolong dan bertanya. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Satu-satunya orang yang bisa mencibir adalah Nin Void. Huang Xiaolong, berani sekali kau menerobos masuk ke universe Vaultku. Karena kau sudah datang, kau tidak perlu kembali. King Luan diam-diam menghubungi orang tuanya ketika pertukaran sedang berlangsung. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan kecilnya tertangkap oleh Huang Xiaolong, tetapi dia memilih untuk membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun, dia juga ingin berurusan dengan kedua raja itu. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Huang Xiaolong bergumam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ratu Phoenix Darah dan Raja Titan cukup untuk menjatuhkanku? Siapa kau sebenarnya? Begitu Huang Xiaolong selesai berbicara, dua sosok muncul di aula. Ratu Blood Phoenix mengenakan jubah merah panjang dan Raja Titan tingginya puluhan kaki. Otot-ototnya seperti naga yang melilit tubuhnya dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Huang Xiaolong, Raja Simbal Emas mungkin kalah darimu, tapi kami bukanlah Raja Simbal Emas. Kami mungkin tidak sebanding denganmu secara individu, tapi kami akan mengalahkan Raja Simbal Emas jika kami bekerja sama. Ratu Phoenix Darah mencibir. Sinar cahaya merah berkedip-kedip di antara kedua alisnya. Dia tidak salah. Mereka berdua mungkin tidak sekuat Raja Simbal Emas jika bekerja sendiri, tetapi mereka sangat kuat saat bekerja sama. Raja Titan muncul di belakang Huang Xiaolong sebelum siapapun bisa bereaksi dan Ratu Phoenix Darah memulai serangannya dari depan. Nin Void dan yang lainnya langsung mundur karena mereka takut akan terjebak dalam baku tembak. Pertarungan yang akan segera terjadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Huang Xiaolong tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun dan menghela napas. Baiklah, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Keduanya bergerak serempak saat api menyelimuti tubuh Ratu Phoenix Darah. Raja Titan mengunci Huang Xiaolong saat ia menyerang manusia kecil itu. Api yang ada di sekitar Blood Phoenix Queen berbeda dengan api suci yang memenuhi alam semesta. Api itu berwarna merah seperti darah, tetapi tidak memancarkan panas apapun. Begitulah menakutkannya. Mungkin tidak terasa panas sama sekali, tetapi saat apinya mengenai sasarannya, api itu akan terbakar habis. Gelombang energi di sekitar Raja Titan mirip dengan itu. Mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi itu karena kekuatannya telah terkendali sepenuhnya. Tepat sebelum serangan mereka tiba, Huang Xiaolong mengayunkan tangannya dengan santai. Tekanan yang menahan beban alam semesta menghantam mereka berdua. Bab 3717, Lokasi Batu Sumber Alam Semesta. Bab 3717, Lokasi Batu Sumber Alam Semesta. Ketika keduanya akhirnya merasa ada sesuatu yang salah, mereka segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk penghalang pelindung di sekeliling mereka. Ledakan, gelombang energi menghantam mereka tepat saat mereka menyelesaikan pertahanan mereka. Penghalang itu hancur dalam sekejap dan pecah menjadi jutaan keping. Mereka berdua terlempar bermil-mil jauhnya saat mereka menghancurkan beberapa istana dalam perjalanan mereka. Puing-puing memenuhi daratan. Baru setelah beberapa lama, gemuruh itu berhenti. Void ke-9, Chong dan yang lainnya memandang ke arah dua ahli tertinggi dari ras pertama alam semesta yang dikirim terbang oleh budak dari ras manusia. 13 raja adalah pilar ras pertama alam semesta, dan sudah seperti itu sejak awal waktu. Sekarang, mereka yang menduduki peringkat ke-7 dan ke-8 dengan mudah disingkirkan oleh manusia. Adegan itu menghantam hati semua orang yang hadir. Ayah, Ibu, King Luan berteriak ketakutan ketika dia melihat mereka berdua. Berdiri di tempatnya, Huang Xiaolong tidak menekan serangan. Dia menatap mereka berdua dan mendesah, aku tahu kalian berdua memiliki serangan gabungan khusus yang disebut penjara bumi tempat Phoenix Vault. Silakan dan gunakan itu. Debu memenuhi udara saat mereka berdua terbang ke angkasa. Mereka menatap Huang Xiaolong dengan tercengang. Menurut Raja Simbal Emas, Huang Xiaolong hanya berhasil mengalahkannya dengan cara menunda pertarungan. Ia mengandalkan pohon Dewa Naga Bintang, api asal semesta, pedang pembalikan, dan tombak tiga dewa. Ketika ia melemparkannya tadi, ia tidak menggunakan satu pun. Kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya telah melampaui angka 27 miliar yang dijelaskan oleh Raja Simbal Emas. Ekspresi mereka akhirnya berubah serius. Siapa yang mengira kamu akan berhasil? Teriak Ratu Phoenix Darah. Meski begitu, kami akan mampu menekanmu. Sang Raja Titan tak lagi menahan diri saat ia melepaskan auranya sepenuhnya. Peningkatan kekuatan Huang Xiaolong mungkin tidak terduga, tetapi mereka berdua yakin bahwa mereka dapat mengalahkannya. Bagaimanapun, mereka lebih kuat daripada Raja Simbal Emas ketika mereka bekerja sama. Terlebih lagi, kekuatan mereka meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Saat cahaya bumi menyebar di sekitar Raja Titan, sepasang sayap berwarna merah darah muncul di belakang Ratu Phoenix Darah. Dia meraihnya saat mereka terbang ke langit saat aura mereka mulai saling terkait. Api di sekitar Ratu Phoenix Darah yang dapat membakar apapun yang ada di depannya menyatu sempurna dengan aura bumi dari Raja Titan. Cahaya yang mengelilingi mereka mulai berubah dan berubah menjadi kuning terang yang menyengat. Cahaya aneh itu tampaknya mengandung semua warna alam semesta dan di kejauhan, keduanya tampak seperti sedang menari di udara. Mereka terbang di atas sangkar yang dibentuk oleh cahaya misterius dan kekuatan mereka menyerang Huang Xiaolong dalam sekejap. Kekuatan mereka jauh dari sebelumnya. Kombinasi keduanya bukanlah tambahan yang mudah. Bahkan Huang Xiaolong sedikit terkejut saat berhadapan dengan serangan kuat mereka. Biasanya, api adalah elemen yang tidak dapat menyatu dengan sempurna dengan apapun. Sekarang, mereka berdua membuktikan bahwa Huang Xiaolong salah.
Orang harus tahu bahwa perpaduan yang sempurna seperti itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Terutama, setelah mereka mencapai level setinggi Blood Phoenix Queen dan Titan King. Mereka terlalu kuat dan energi yang mereka miliki seharusnya sama sekali tidak cocok satu sama lain. Namun, mereka membuktikan bahwa alam semesta salah. Ketika Ninvoid dan yang lainnya menyadari kekuatan yang datang dari pasangan itu, rahang mereka ternganga ketakutan. Bisakah mereka berdua benar-benar mengalahkan Huang Xiaolong? Chong dan tersentak. Orang tuaku pasti bisa mengalahkan budak itu. King Luan mendengus. Ketika badai energi tiba di hadapan Huang Xiaolong tidak menahan diri untuk melepaskan seluruh 29,9 miliar unit energi kosmos agung. Saat dia melakukannya, dunia seakan berhenti bergerak. Kota bergetar saat langit berguncang. Serangan kuat dari pasangan itu berhenti tepat sebelum menghantam Huang Xiaolong dan terpaksa menjauh 10 kaki darinya. Mereka berdua menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan di mata mereka. Ini, hanya satu orang lain yang memancarkan aura menakutkan seperti itu. Raja Nether Hitam. Mereka hanya merasakan hal ini saat menghadapi Raja Black Nether. Mungkinkah Huang Xiaolong sudah mencapai level itu? Ninvoid dan yang lainnya tidak mempercayai apa yang mereka lihat dan tubuh mereka mulai gemetar. Melangkah ke dalam kehampaan, setiap langkah yang diambil Huang Xiaolong tampaknya bergema di hati Ratu Phoenix Darah dan Raja Titan. Mereka mundur selangkah demi selangkah, tetapi mereka menyadari bahwa tubuh mereka tidak lagi mendengarkan mereka. Huang Xiaolong menerobos badai energi saat ia berjalan ke arah mereka. Berdiri di hadapan pasangan itu, Huang Xiaolong melambaikan tangannya sedikit untuk menghilangkan segala macam energi di sekitar mereka. Sambil mencengkeram leher mereka, ia menyeret mereka ke arah dirinya. 1 jam kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan kota Blue Phoenix bersama Pangu. Kali ini, dia tidak berusaha keras untuk mengendalikan Ratu Blood Phoenix, Raja Titan, dan sekelompok ahli dari kota. Huang Xiaolong mengetahui keberadaan Raja Bulu Putih dari Void ke-9. Gua Rusa Putih. Di sanalah Raja Bulu Putih pergi. Raja Rusa Putih adalah eksistensi yang mirip dengan lubang hitam di alam semesta. Itu adalah tanah yang sangat misterius, dan itu adalah salah satu tempat yang bahkan Huang Xiaolong tidak berani masuki di masa lalu. Tampaknya batu sumber alam semesta berada di sana. Beberapa bulan kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan Universe Vault dan langsung menuju Gua White Deer. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan batu itu sebelum White Feather King. Bab 3718, Harta Karun Alam Semesta ke-14. Bab 3718, Harta Karun Alam Semesta ke-14. Saat ia berjalan menuju Gua Rusa Putih, ia mengirim Pangu ke suatu tempat yang aman. Bagaimanapun, kehadiran Pangu akan membuat tantangan terhadap Raja Bulu Putih menjadi jauh lebih sulit. Ketika ia mengirim Pangu ke tempat yang aman, ia meminta gurunya untuk kembali ke dunia arwah di dunia naga berkobar. Ia juga menyuruhnya untuk tetap di sana jika ras pertama alam semesta datang mencari budak lagi. Jika Pangu menjelajahi dunia seperti yang biasa dilakukannya, ia mungkin akan ditangkap dan dikirim kembali. Gua Rusa Putih sangat jauh. Bahkan dengan perahu semesta, Huang Xiaolong butuh waktu setahun penuh untuk sampai di sana. Dia terkejut saat mengetahui bahwa ada banyak ahli yang menyerbu ke Gua Rusa Putih. Kebanyakan dari mereka adalah ahli dari ras kuno yang tersembunyi. Ras mereka sebagian besar lahir bersamaan dengan 13 alam semesta, dan mereka diciptakan sedikit lebih lambat daripada ras pertama alam semesta. Mereka semua tetap bersembunyi selama ini. Bahkan ketika Huang Xiaolong menjelajahi alam semesta, dia gagal menemukan keberadaan mereka. Dia baru mengetahuinya ketika dia berbicara dengan penguasa naga dan yang lainnya di ruang tak dikenal. Di masa lalu, ras pertama semesta memanggil kesengsaraan pemusnahan pertama. Iblis ganas, hantu hijau, penguasa naga, dewa kematian, dan Zhu Chen bukan satu-satunya yang berhasil selamat. Ada beberapa ahli tersembunyi yang berhasil hidup. Nenek moyang lama ras-ras tersebut adalah mereka yang telah menembus angka 20 miliar. Di masa lalu, Iblis ganas berkata bahwa dia takut pada dua eksistensi tertinggi di 13 alam semesta sebelum dihancurkan untuk pertama kalinya. Salah satunya adalah Raja Nether Hitam, tetapi yang kedua bukanlah Raja Bulu Putih. Raja Bulu Putih mungkin sekuat dia, tetapi dia tidak akan takut pada seseorang yang bisa dia tantang 1 lawan 1. Orang lainnya adalah si tua keberuntungan. Dia adalah leluhur lama dari ras keberuntungan, dan dia bahkan mengalahkan Iblis ganas. Dia mungkin tidak sekuat Raja Nether Hitam, tetapi dia adalah eksistensi yang bisa mengalahkan Iblis ganas kapan saja dia mau. Kekuatan tempur Iblis ganas mendekati angka 29,9 miliar, dan Patua Fortune berada di atasnya. Bisa dikatakan bahwa selain Raja Nether Hitam, dialah satu-satunya orang yang paling dekat dengan alam dewa alam semesta. Huang Xiaolong perlahan mendekati Gua Rusa Putih meskipun dia terkejut. Rekan kultivator, apakah terjadi sesuatu di Gua Rusa Putih yang menarik terlalu banyak ahli dari ras tersembunyi? Huang Xiaolong bertanya kepada seseorang yang menghalangi jalannya. Huang Xiaolong dapat mengenali pihak lain sebagai ahli dari ras petir yang karena fluktuasi energi di sekitar tubuhnya. Seperti halnya ras keberuntungan, ras petir yang merupakan salah satu ras paling awal yang ada di 13 alam semesta. Ketika orang yang ditujunya berbalik untuk melihatnya, dia terkejut karena dia tidak bisa merasakan aura Huang Xiaolong. Tidakkah kau dengar, harta karun yang sangat berharga lahir di Gua Rusa Putih? Konon, harta karun alam semesta lahir di sana. Harta karun alam semesta, Huang Xiaolong terkesiap. Bukankah hanya ada 13 harta karun alam semesta? Sejak terciptanya 13 alam semesta, hanya ada 13 harta karun alam semesta. Namun, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti bahwa harta karun alam semesta lainnya tidak akan pernah lahir.
Saya mendengar bahwa harta karun alam semesta ke-14 telah muncul di Gua Rusa Putih. Namun, dia menggelengkan kepalanya perlahan dan mendesah, mungkin itu hanya rumor. Aku pribadi tidak percaya bahwa harta karun alam semesta ke-14 akan segera lahir. Meski begitu, ia ingin memuaskan keingintahuannya. Tentu saja, keserakahan ikut berperan di dalamnya. Mereka yang datang ke Gua Rusa Putih tidak melakukannya sekadar karena penasaran. Setiap orang pasti ingin mendapatkan harta karun alam semesta untuk dirinya sendiri. Setelah memikirkannya beberapa lama, Huang Xiaolong membuat tebakan yang berani. Mungkin tidak ada harta karun alam semesta ke-14, tetapi mereka mungkin berbicara tentang batu sumber alam semesta. Lagi pula, mustahil harta karun alam semesta lain muncul. Jika benar-benar ada peluang bagi harta karun alam semesta ke-14 untuk muncul, itu pasti sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saya adalah leluhur kuno dari ras petir Yang Dingsheng. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Pakar itu menangkupkan tinjunya dan bertanya. Bagi ras yang setua ras mereka, ada tingkatan lain untuk para ahli ras mereka. Alih-alih menyebut mereka sebagai doyen, mereka disebut sebagai leluhur kuno. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dari apa yang bisa dilihat Huang Xiaolong, Yang Dingsheng sebanding dengan Wu Xin, penguasa tanpa batas dari ruang tak dikenal. Namaku Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Keterkejutan tampak jelas di wajah Yang Dingsheng. Kau pemilik Blue Dragon Manor, Huang Xiaolong. Prestasi Huang Xiaolong dalam menghancurkan berbagai aliansi dan istana penciptaan di alam semesta pertama telah lama menyebar ke seluruh alam semesta. Ia mendirikan istana naga biru setelahnya, yang memperkuat posisinya sebagai yang terkuat di negeri itu. Dengan demikian, namanya sampai ke telinga banyak ras tersembunyi. Itulah aku. Blue Dragon Manor hanyalah eksistensi kecil di alam semesta. Aku tidak dapat dibandingkan dengan sesama kultivator dari Yang Lightning Rache. Yang Dingsheng terkekeh, kamu terlalu rendah hati. Meskipun ada banyak ahli di alam semesta pertama, Huang Xiaolong adalah satu-satunya yang berhasil melewati batas 10 miliar unit. Karena itu, tidak ada leluhur kuno yang peduli padanya. Bagi mereka, dia hanyalah seekor semut. Menurut penyelidikan mereka, Huang Xiaolong hanya akan mengumpulkan 15 miliar unit energi kosmos agung. Segera setelah itu, Huang Xiaolong memasuki Gua Rusa Putih bersama Yang Dingsheng. Begitu mereka masuk, kegelapan menyelimuti daratan. Namun, kegelapan itu tidak ada apa-apanya bagi para ahli di level mereka. Gua White Deer tidak gersang seperti yang dipikirkan semua orang. Gua itu dipenuhi dengan tanda-tanda kehidupan dan sedikit menyerupai Universe Vault. Satu-satunya perbedaan adalah perasaan yang ditimbulkannya. Gua White Deer tampak sangat suram. Saat mereka berdua terbang, mereka mengobrol satu sama lain. Keduanya langsung akrab dan tampak seperti teman lama setelah setengah hari bepergian bersama. Tidak perlu bagiku untuk menyembunyikan ini darimu. Aku di sini bukan hanya untuk harta karun alam semesta yang diisukan. Aku di sini untuk sesuatu yang lain. Yang Dingsheng menghela napas dan berkata. Meski baru setengah hari, mereka berdua sudah memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Oh, apa yang dicari saudara Dingsheng? Tanya Huang Xiaolong. Saya mencari rusa putih. Rusa putih. Alasan dibalik nama gua rusa putih adalah karena rusa putih legendaris yang tinggal di dalamnya. Konon, gua ini lahir dengan garis darah kelahiran kembali dan diciptakan dari bentuk energi paling murni dari alam semesta. Garis keturunannya memiliki kemampuan untuk meregenerasi luka apapun yang mungkin diderita seseorang. Akan tetapi, jumlah orang yang telah melihat rusa putih mungkin dapat dihitung dengan satu tangan. Benar sekali, Yang Dingsheng mendesah. Bab 3719, ras hitam yang memukau. Mengapa kamu perlu mencari rusa putih? Tanya Huang Xiaolong. Rusa putih bukanlah makhluk yang bisa kamu temui sesuka hati. Bahkan jika kamu bertemu dengannya, kamu mungkin tidak dapat menangkapnya. Jika seseorang dapat menemukan rusa putih dengan mudah, lebih banyak orang akan melihatnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang dapat menangkap makhluk itu. Para ahli dari Universe Rache mencoba berkali-kali, tetapi selalu kembali dengan tangan hampa. Suara Yang Dingsheng berubah muram, dan dia mendesah, istriku pernah terluka parah oleh seseorang di masa lalu. Tubuh fisiknya hancur dan hati daunnya hancur. Bahkan jiwa daunnya tidak bisa tetap utuh. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Itu tidak akan membuatnya berbeda dari mayat. Selama bertahun-tahun, aku mencoba berbagai cara untuk menyelamatkannya. Aku mendengar bahwa garis keturunan rusa putih memiliki kemampuan untuk terlahir kembali dan aku di sini untuk mencobanya. Sekalipun dia tahu peluang menemukan rusa putih sangatlah tipis, dia ingin mencoba peruntungannya. Huang Xiaolong tahu betapa dia mencintai istrinya, dan menepuk bahu Yang Dingsheng dan menghiburnya. Saudara Yang, kamu bisa tenang karena aku akan mengikutimu dalam perjalananmu untuk menemukan rusa putih. Kita pasti bisa menemukannya. Huang Xiaolong tidak bisa tidak memikirkan istrinya. Sosok si Xiao Fei, Lilu, Yao Qi, dan yang lainnya melintas di benaknya. Yang Dingsheng menunjukkan ekspresi terhibur dan berterima kasih kepada Huang Xiaolong. Saudara Huang, saya sangat gembira dengan niat Anda. Namun, mencari rusa putih tidak akan mudah. Saya tidak ingin mengganggu Anda. Tidak apa-apa, bahkan jika kita harus membalikkan gua rusa putih, kita akan menemukannya. Lagi pula, tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk menjelajahi seluruh area itu. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan santai. Itu berlebihan. Gua White Deer sangat besar dan ukurannya sebanding dengan Universe Vault. Tidak akan mudah untuk melihat seluruh area. Belum lagi fakta bahwa mereka mungkin tidak dapat menemukan rusa putih. Ras pertama semesta telah menjungkir balikan tempat itu di masa lalu tetapi gagal melihat bayangannya. Itu bukanlah objek yang akan tetap diam di tempatnya agar seseorang dapat menemukannya.
Rusa putih dapat melarikan diri ke sudut manapun di gua rusa putih untuk menghindari deteksi. Kekuatan rusa putih juga diketahui oleh seluruh alam semesta. Ia bukan orang lemah. Ia pada dasarnya tak terkalahkan selama mereka tetap berada di gua rusa putih. Yang Dingsheng merasakan sedikit harapan menyala di hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Oh, bukankah ini orang tua Yang Dingsheng? Sebuah suara terdengar dari langit. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya sangat mengganggu telinga. Huang Xiaolong berbalik dan melihat 3 sosok melayang di langit sambil menunggangi binatang iblis. Binatang iblis itu disebut iblis hitam dan mereka adalah makhluk yang sangat menakutkan. Mereka terlahir dengan kemampuan mengendalikan kegelapan, dan kecepatan mereka saat bergerak dalam kegelapan jauh lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Ekspresi Yang Dingsheng sedikit berubah saat dia melihat para pendatang baru. Mereka dari ras hitam yang memukau. Mereka bertiga dengan cepat tiba di depan duo itu. Yang Dingsheng, apakah kamu juga datang untuk harta karun alam semesta ke-14? Orang yang memimpin mencibir, leluhur tua dan kepala keluargamu tidak datang karena mereka tahu tempat mereka. Kamu seharusnya lebih tahu sebagai leluhur kuno dari keluargamu. Sebaiknya kamu tinggalkan tempat ini saat kamu bisa dan lari kembali ke keluarga petir Yangmu. Jika terjadi perkelahian, aku mungkin akan melumpuhkanmu dengan satu pukulan. 2 orang pakar di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Kerutan terbentuk di wajah Huang Xiaolong, tetapi sebuah tangan menahannya ketika dia ingin mendekati ketiganya. Yang Dingsheng menggelengkan kepalanya perlahan. Bocah, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Pria parubaya yang memimpin ketiganya mendengus ketika dia melihat tindakan Huang Xiaolong. Sambil mengepalkan tangannya, Yang Dingsheng mendesah, saudara Huang gagal mengenali saudara Cao Cheng. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Cao Cheng mendongakkan kepalanya dan mencibir, bocah, aku akan memaafkanmu karena Yang Dingsheng. Jika ini terjadi lagi, aku akan melumpuhkanmu. Usai bicara, dia melesat di udara diikuti 2 orang ahli di belakangnya. Setelah Cao Cheng pergi, Yang Dingsheng menghela napas lega dan menjelaskan, saudara Huang, tindakanmu terlalu gegabah. Itu hanya ras hitam yang memukau, mereka tidak lebih dari semut. Huang Xiaolong terkekeh. Senyum getir muncul di wajah Yang Dingsheng saat mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Kamu mungkin tidak mengenal mereka. Kamu harus tahu bahwa mereka telah lama tersembunyi. Tidak banyak orang di 13 alam semesta yang tahu tentang mereka. Leluhur kuno dari ras hitam yang memukau adalah seorang ahli dengan kekuatan tempur 25 miliar unit. Bahkan jika leluhur lama ras kita bertemu dengan leluhur lama ras hitam yang memukau, dia harus menundukkan kepalanya. Cao Cheng adalah seorang ahli yang telah menembus angka 20 miliar dan aku tidak akan bisa melindungimu jika dia bergerak melawanmu. Huang Xiaolong terkekeh saat melihat ekspresi serius di wajah Yang Dingsheng. Benarkah, jika kamu tidak menahanku, aku akan melumpuhkannya dengan satu pukulan. Dengan mata terbelalak kaget, Yang Dingsheng menggelengkan kepalanya. Baiklah, mari kita lihat. Kita akan mencari rusa putih. Jika kita beruntung, kita juga akan dapat menemukan harta karun itu. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Mereka berdua menjelajah lebih jauh ke dalam gua rusa putih. Huang Xiaolong tidak tinggal diam. Saat mereka masuk lebih dalam, Huang Xiaolong melepaskan jiwa daunnya untuk mencari Raja Bulu Putih dan batu sumber alam semesta. Karena batu sumber alam semesta diciptakan selama pembentukan alam semesta, bahkan orang-orang seperti iblis ganas atau Raja Bulu Putih tidak akan dapat mendeteksinya dengan mudah. Beruntung bagi Huang Xiaolong, ia memiliki perahu alam semesta, cermin iblis tanpa nama, dan seni transformasi alam semesta. Jauh lebih mudah baginya untuk mendeteksi jejak batu sumber alam semesta. Beberapa lusin hari berlalu dalam sekejap. Satu-satunya makhluk yang mereka temui adalah monster yang tinggal di gua rusa putih. Dengan kekuatan mereka, mereka mengatasi ancaman itu dengan mudah. Selain makhluk-makhluk itu, mereka bertemu dengan beberapa ahli yang ada di sana untuk mencari harta karun itu. Karena Yang Dingsheng mengenal mereka semua, tidak ada perkelahian yang terjadi. Semua orang pergi ke jalan masing-masing. Ketika mereka melihat sebuah benua raksasa melayang di angkasa di hadapan mereka, Yang Dingsheng menyarankan, saudara Huang, mari kita lihat. Huang Xiaolong mengangguk dan mereka berdua terbang menuju daratan. Bahkan dengan jiwa daunnya, dia tidak dapat mendeteksi ujungnya. Saat ia melangkahkan kaki di benua itu, Huang Xiaolong merasakan perasaan aneh yang datang dari dalam tanah. Yang Dingsheng mungkin tidak dapat menemukan keanehan benua itu, tetapi Huang Xiaolong adalah eksistensi yang dekat dengan alam dewa alam semesta. Mereka perlahan-lahan berjalan maju. Aneh, ada banyak makhluk ganas di bagian lain gua rusa putih. Mengapa tidak ada satupun di sini? Yang Dingsheng bertanya. Tawa kecil keluar dari bibir Huang Xiaolong. Mungkin karena itu adalah wilayah dari suatu makhluk yang mengerikan. Apa itu? Mengambil urat spiritual dari perahu alam semesta, Huang Xiaolong membiarkannya melayang di udara di hadapannya. Bab 3720, munculnya rusa putih. Yang Dingsheng tersentak ketakutan saat melihat urat spiritual yang diambil Huang Xiaolong. Itu adalah nadi spiritual kehidupan yang bercahaya. Nadi spiritual kehidupan yang bercahaya. Itu adalah urat spiritual tingkat alam semesta kelas atas, dan itu adalah sesuatu yang hampir tidak akan muncul di dunia luar. Sejak awal waktu, dikatakan bahwa nadi spiritual kehidupan yang bercahaya hanya muncul 2 kali. Dengan yang dibawa Huang Xiaolong, itu akan muncul untuk ketiga kalinya di 13 alam semesta. Benar sekali, Huang Xiaolong terkekeh. Huang Xiaolong sebelumnya mencuri ratusan urat spiritual tingkat alam semesta kelas atas dari Raja Pemurnian Bintang. Meskipun dia menggunakan sebagian besarnya, masih ada hampir 100 yang tersisa. Radiant Spiritual Vein of Life adalah salah satu yang paling langka yang tersisa.
Sebagai makhluk purba, Yang Dingsheng mungkin telah melalui banyak hal. Meski begitu, hatinya tidak bisa tetap tenang saat melihat Radiant Spiritual Vein of Life. Bagaimanapun, Radiant Spiritual Vein of Life mirip dengan garis keturunan White Deer. Ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka apapun. Vena spiritual kehidupan yang bercahaya akan sama bergunanya untuk mengobati luka-luka istrinya. Huang Xiaolong tahu apa yang sedang dipikirkannya dan bergumam, saudara Yang, meskipun vena spiritual kehidupan yang bercahaya mungkin berguna untuk mengobati lukanya, itu bukanlah solusi. Yang Dingsheng tersadar kembali dan mendesah dalam hati. Huang Xiaolong benar, bahkan dengan Radiant Spiritual Vein of Life, dia tidak akan mampu menyembuhkan jiwa Dao-nya sepenuhnya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menaklukkan White Deer. Dengan menggunakan energi kosmos agungnya, Huang Xiaolong memaksa vena spiritual kehidupan yang bercahaya untuk memancarkan energi tak terbatas. Cahaya yang berasal dari vena spiritual mengandung kekuatan kehidupan dan menembus langsung ke seluruh benua. Yang Dingsheng terkejut saat mengetahui apa yang dilakukan Huang Xiaolong. Namun, ia segera berhasil menebak niatnya. Gelombang rasa terima kasih mengalir di hatinya. Saat kekuatan kehidupan menyebar ke seluruh daratan, setiap inci daratan bersinar putih samar. Setengah jam berlalu dengan cepat. Meskipun kekuatan kehidupan menyebar ke seluruh negeri, semuanya tetap senyap-senyap. Yang Dingsheng perlahan mulai panik. Sebaliknya, Huang Xiaolong tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. 1 jam berlalu, kerutan terbentuk di wajah Huang Xiaolong karena tidak ada satupun reaksi dari makhluk di daratan itu. Apakah dia salah? Dengan meningkatkan intensitas energi kosmos agungnya, gelombang kehidupan yang lebih kuat memenuhi daratan. Suara dengungan kecil terdengar saat sinar cahaya tenggelam jauh ke dalam benua. Pengendalian energi Huang Xiaolong terlalu tepat. Gelombang energi tidak bocor keluar dari benua ke seluruh gua rusa putih. Dia tidak ingin memberitahu para ahli yang datang ke gua rusa putih. Jika tidak, semua orang akan menyerbu untuk mencoba mencuri urat spiritualnya. Tidak lama setelah Huang Xiaolong meningkatkan intensitas energi kosmos agungnya, seekor rusa kecil mungil muncul di kejauhan dan berjalan ke arah mereka. Kelihatannya sangat jinak dan bersinar dengan cahaya putih redup. Ada 2 tanduk kecil di kepalanya, dan tanduk itu bersinar dengan cahaya terang. Yang Dingsheng sangat terkejut saat mengetahui kedatangan rusa itu. Tepat sebelum dia bisa mendekati rusa itu, Huang Xiaolong mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Yang Dingsheng tahu apa maksud Huang Xiaolong, dan dia sedikit ragu. Akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Rusa putih melirik Yang Dingsheng dengan santai, tetapi ada pandangan menghina yang jelas di matanya. Ia memandang Yang Dingsheng seolah-olah dia tidak lebih dari seekor semut. Menoleh ke arah Huang Xiaolong, tatapan kebingungan tampak jelas di matanya. Ia mencoba melihat Huang Xiaolong dan ekspresi serius segera muncul di wajahnya. Kau cukup kuat, sebuah suara yang mempesona keluar dari bibir rusa putih. Yang Dingsheng menoleh dan menatap Huang Xiaolong dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan tempur hanya 15 miliar unit bisa dianggap cukup kuat? Apakah kau berencana menangkapku dengan memancingku ke sini dengan Radiant Spiritual Vein of Life? Kau mungkin kuat, tetapi kau hanya bermimpi jika kau berpikir bisa menangkapku. Harus diakui bahwa Radiant Spiritual Vein of Life sangat menggoda bahkan bagi White Deer. Meskipun tahu bahwa Huang Xiaolong berencana untuk memancingnya keluar, ia tetap keluar. Benar sekali, aku berencana untuk memancingmu ke sini dengan Radiant Spiritual Vein of Life, tetapi niatku bukan untuk menangkapmu, gumam Huang Xiaolong. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan. Secercah cahaya melintas di mata rusa putih, dan dia melanjutkan, apa yang kau usulkan? Saya harap Anda dapat menyelamatkan seseorang untuk saya. Selain itu, saya ingin mengetahui keberadaan batu sumber semesta. Karena batu sumber alam semesta berada di gua rusa putih mungkin tahu keberadaannya. Itulah alasan utama di balik keinginan Huang Xiaolong untuk menariknya keluar. Bagaimana kau tahu tentang batu sumber alam semesta? Rusa putih tersentak kaget saat menatap Huang Xiaolong dengan rasa waspada baru. Yang Dingsheng sama terkejutnya. Apakah benar-benar ada sepotong batu sumber alam semesta yang terletak di gua rusa putih? Benar sekali. Selama kamu setuju dengan syaratku, aku akan memberimu Radiant Spiritual Vein of Life. Huang Xiaolong tersenyum. Senyuman yang menyerupai senyum manusia muncul di wajah rusa putih. Kau benar. Aku tahu di mana batu sumber semesta berada. Namun, apakah kau benar-benar berpikir bahwa vena spiritual kehidupan yang bercahaya cukup untuk ditukar dengan informasi tentangnya? Huang Xiaolong sama sekali tidak terkejut saat dia mengambil kembali Radiant Spiritual Vein of Life dari Universebot. Bagaimana jika aku menambahkan yang lain? Rusa putih menatap Huang Xiaolong dengan kaget. 2 helai nadi spiritual kehidupan yang bercahaya. Aliran spiritual kehidupan yang bercahaya hanya muncul 2 kali dalam sejarah 13 alam semesta. Namun, anak muda yang berdiri di depannya mengeluarkan 2 aliran lainnya. Ekspresi tidak percaya terlihat di wajah Yang Dingsheng saat dia melihat Huang Xiaolong. Setelah kembali ke dunia nyata, rusa putih menggelengkan kepalanya. Tidak, itu masih belum cukup. Huang Xiaolong diam-diam mengambil urat spiritual lain dari perahu alam semesta. Nadi spiritual yang muncul sedikit berbeda dari nadi spiritual kehidupan yang bercahaya, tetapi memancarkan gelombang energi kehidupan yang padat. Vena spiritual api Phoenix Matahari Putih. Yang Dingsheng terkesiap. Vena spiritual api Phoenix Matahari Putih berada pada level yang sama dengan vena spiritual kehidupan yang bercahaya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.